Maka Safwan pun sangat santun, kata Aisyah radhiyallahu anha, mendekatkan untanya kepada saya. Waktu didekatkan unta tersebut, dia pun pergi jauh dan membiarkan saya leluasa naik ke unta itu. Dan demi Allah, sepanjang jalan tidak saya bertanya, tidak dia bertanya, nggak ada komunikasi apapun. Si Abdullah munafik gunakan kesempatan, dia balik ke arah Aisyah dan Safwan, lalu teriak dengan suara keras. Aisyah dan Safwan berdua, demi Allah tidak mungkin dia, dituduh Aisyah, selamat dari itu, si Safwan, dan tidak mungkin si itu, si Safwan, selamat dari dia. Karena dia jengkel tadi kejadian anaknya itu. Maka subhanallah, berita itu tersebar seperti racun di tengah-tengah muslimin karena depan mata mereka. Baik, kita masuk selanjutnya, ada namanya Hamlat Ishq. Hamlat Ishq ini sebenarnya, Ishq ini Ish ya, bukan Ishq mana, Ish biasa saja, alif sama shin ya, alif ya shin, Ish. Ini sebuah wilayah yang dipenuhi dengan kebun-kebun yang luas dan padat. Jadi wilayah yang tidak jauh dari Madinah, tetapi memang mereka wilayah ini tidak ada penghuninya, tapi terkenal dengan wilayah Ish yang penuh dengan kebun-kebun. Tidak ada yang rawat, tumbuh dengan sendirinya, dengan buah-buah yang lebat gitu. Dan ini sebenarnya karena tidak ada penghuni di situ, tidak tahu kenapa tidak ada suku yang tinggal di situ, akhirnya membuat tempat ini selalu dijadikan sebagai tempat persembunyian orang-orang yang jahat. Yang jelas pasukan Nabi SAW dipimpin oleh Zaid bin Haritha dengan jumlah 150 personil mendatangi ya, wilayah ini, tujuannya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Ada kafilah dagang Quraisy dari negeri Syam menuju ke Mekah. Sebagaimana pernah saya sebutkan, kalau jazirah Arab ibaratnya misalnya kotak ya, ini adalah jazirah Arab, maka bagian atasnya adalah negeri Syam, kemudian Madinah, kemudian Mekah ya. Jadi Mekah itu di bawah Madinah kalau dari negeri Syam. Jadi semua kafilah dagang Quraisy kalau mau pulang ke Mekah harus lewatin Madinah. Ish ini adalah wilayah yang selalu dilewatin oleh orang-orang Quraisy dan pedagang-pedagang gitu. Dilewatinlah oleh kafilah dagang Quraisy, dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berhasil mengambil semua yang di dalam kafilah serta seluruh personil perangnya ditawan. Salah satu tawanan pada saat itu adalah seseorang yang bernama Abul As. Abul As ini adalah anak mantu Nabi SAW. Anak mantu Nabi SAW, suaminya Zainab radhiyallahu anha. Jadi waktu itu Nabi SAW menikahkan Abul As dengan Zainab di Mekah sebelum masa kenabian ya, sebelum masa kenabian ya. Bahkan sebagian ulama sejarah mengatakan pada saat Khadijah radhiyallahu anha masih hidup dan belum ada Islam, sehingga Abul As pun ya, memang masih dalam keadaan agama nenek moyangnya. Setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi, semua anak Nabi SAW beriman pada risalah beliau, kecuali Abul As ini. Abul As anak mantu ini tidak mau beriman ya. Kita tahu Utsman bin Affan beriman, Ali bin Abi Thalib beriman, walaupun Ali waktu itu belum menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha ajma'in. Ringkas cerita, Abul As termasuk dalam kafilah tersebut dan ditawan. Pada saat Nabi SAW jadi sudah dibawa pulang ke Madinah ini semuanya ya, harta rampasan perang tadi, kemudian termasuk tawanan-tawanannya. Pas pulang, kafilah ini tiba sore hari melapor kepada Nabi SAW selepas asar. Maka Nabi SAW menerima mereka, dan seperti biasa semua tawanan diikat di dekat masjid. Jadi kebiasaan Nabi SAW meletakkan tiang-tiang di sebelah masjid untuk mengikat para tawanan tersebut, tetapi memberikan di atas kepala mereka naungan supaya mereka tidak kepanasan ya. Dan tawanan ini berbeda memang dalam Islam, Bapak Ibu sekalian ya. Tawanan dalam Islam itu wajib dihormati. Sampai dalam banyak riwayat sahih, riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW memerintahkan semua sahabat, kalau tawanan sudah diikat, kalau yang luka maka diobatin. Dan tetap mereka diikat supaya tidak lari. Kemudian dijaga oleh sahabat, tapi mereka kalau luka diobatin, mereka kalau haus diminumkan, mereka kalau makan dikasih makanan. Bahkan makanan-makanan yang dikasih tawanan ini selalu lebih baik daripada makanan yang dimakan oleh sahabat sendiri ya. Ini sudah menjadi sebuah tradisi, sampai para tawanan yang akhirnya banyak masuk Islam mengatakan, kami waktu ditawan oleh kaum muslimin, maka kami setiap hari diberikan makanan roti ya. Roti pada saat itu termasuk makanan yang mewah,
Sementara mereka sendiri muslimin memakan kurma-kurma yang kering. Dan demi Allah, kalau seandainya roti jatuh dari mulut kami, maka salah seorang di antara mereka mengambilnya sebelum sentuh ke tanah dan memasukkan kembali ke mulut-mulut kami. Artinya memang para sahabat bermuamalah dengan sangat baik kepada tawanan. Dan ini perintah Nabi SAW. Dan banyak orang masuk Islam gara-gara perilaku itu. Gara-gara perilaku itu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abul As dilihat oleh Nabi SAW di salah satu tiang. Lalu kata Nabi SAW, seperti biasa, ya, coba muliakanlah para tawanan ini. Habis sholat subuh, tiba-tiba waktu Nabi SAW bertakbir dalam sebuah riwayat, begitu Allahu Akbar, sebelum membaca Al-Fatihah, tiba-tiba ada terdengar suara wanita dari belakang saf, ya, dan mengatakan, aku telah melindungi Abul As. Aku telah melindungi Abul As. Dan itu didengar di masjid, ya, didengar karena lagi hening, orang lagi pada menunggu bacaan Nabi SAW di subuh hari. Kemudian tiba-tiba terdengar mengatakan, aku melindungi Abul As. Setelah selesai salam, Nabi SAW balik ke para sahabat laki-laki dan berkata, apakah kalian mendengar apa yang saya dengarkan? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah aku benar-benar tidak tahu menahu masalah ini, ya. Aku tidak pernah tahu menahu masalah ini. Tidak ada urusannya sama sekali, gitu kan. Dan ternyata yang menyebutkan kalimat tadi adalah Zainab. Zainab, anak Nabi SAW, dia tahu ini suaminya masih, ya, dalam keadaan kafir dan terpisahkan secara sementara, ya, kan? Karena sudah pernah saya jelaskan hukum syar'inya. Kalau seandainya suami istri, kemudian si istri ini masuk Islam, maka selama suaminya belum mengucapkan syahadat, maka harus dipisahkan. Tapi mereka masih status suami istri. Karena kalau si suami tiba-tiba syahadat, maka terkumpulkan, mereka kumpul lagi tanpa harus akad nikah, gitu ya. Kecuali kalau ada lewat dari masa iddah 3 bulan dari masa masuk Islamnya, dianggap itu seperti masa iddah. Ada sebagian ulama mengatakan kalau seorang perempuan terpisahkan oleh suaminya yang masih kafir dan diberikan kesempatan syahadat tidak mau, itu sudah lewat masa iddah umumnya perceraian. Ini kan bukan perceraian sebenarnya, 3 bulan, maka kemudian perempuan tersebut dilamar oleh seorang muslim, ya, laki-laki muslim mau melamarnya, maka dibolehkan mereka menikah, tapi dengan syarat si laki-laki muslim ini mengembalikan mas kawin yang pernah laki-laki kafir berikan kepada istrinya, ya. Jadi misal dia pernah memberikan 100 juta rupiah, maka dia membayar 100 juta rupiah kepada si suami kafir tadi, kemudian mereka boleh menikah, gitu kan. Tapi selama tidak menikah, si perempuan tidak menikah, maka status mereka masih suami istri tapi tergantung, nggak boleh ngumpul, nggak boleh ngumpul, gitu kan. Seperti itu hukumnya. Baik, Abul As ini setelah Nabi SAW menyampaikan Islam kepada keluarganya dan dia menolak, dia tetap di Mekah, bahkan dia ikut dengan, ya, pasukan-pasukan Quraisy, ya. Oleh Nabi SAW dibiarkan, dan Zainab pun tidak menikah pada saat itu. Tidak ada, ya, tidak terbuka pintu, atau Nabi SAW tidak membuka pintu dulu untuk menikahkan Zainab. Sampai Abul As ini tertawan di dalam tadi kasus yang sedang kita bicarakan ini, di kafilah Quraisy ini. Kemudian Zainab, karena mereka masih berhubungan, maksudnya masih ada hubungan secara hukum syari, cuman tidak boleh ngumpul, melindungi Abul As. Dan beberapa riwayat yang lain menyebutkan Abul As sempat mengirim, ya, berita kepada Zainab kalau dia ditawan dan dia minta dilindungi oleh suaminya ini atau istrinya ini. Ringkas cerita, Nabi SAW mengatakan, demi Allah saya tidak tahu menahu tentang masalah ini, dan beliau tahu yang sedang bicara adalah Zainab anaknya. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, ini urusan kembali kepada kalian, saya tidak akan campur. Kalian mau bebaskan Abul As karena Zainab, silahkan. Kalian tetap mau tawan, silahkan. Hukum kembali kepada kalian. Maka serentak waktu Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut, maka sahabat semuanya di masjid mengatakan, sebagai penghormatan pada anda wahai utusan Allah, dan juga menghormati anak anda Zainab, maka kami membebaskan Abul As, ya, kami bebaskan Abul As. Tentu yang mengambil keputusan di sini yang dimaksud adalah orang pasukan yang tadinya pergi menyerang kafilah tersebut. Karena kalau antum terlibat dalam peperangan, dalam pasukan, maka apapun yang jadi ghanimah menjadi bagian daripada pasukan yang sedang menyerang. Mereka punya hak dalam masalah itu.
Kemudian para sahabat pun akhirnya serentak sepakat untuk membebaskan Abul As sebagai penghormatan terhadap Nabi SAW dan Zainab. Dan Abul As diberitakan tentang masalah itu. Padahal sebenarnya Zainab hanya sekedar melindungi saja. Artinya ini di bawah lindungan saya, bukan berarti dibebasin dari bebasin dari keterbudakan atau tawanan. Dan makna seorang muslim mengatakan ini di bawah naungan saya artinya adalah kalau ada orang yang mendapatkan bagian, misal orang ini menjadi tawanan saya karena saya berhasil masuk medan perang, dibagilah oleh medan perang, ternyata ini bagian si A. Kemudian ada orang muslim yang lain yang punya hubungan kerabat muslim sama yang sedang ditawan dan dia mengatakan dia di bawah naungan saya, berarti dia siap membayar atau menebus apapun yang diminta oleh pemiliknya tadi, ya, si muslim tadi. Maka perkataan Zainab radhiyallahu anha, Abul As di bawah naungan saya, artinya siapapun di antara kalian, wahai sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, sahabat Nabi yang menjadi pemilik Abul As karena dia yang tawan, maka saya siap menebusnya. Seperti itulah. Maka semua sahabat serentak mengatakan kami membebaskan Abul As, artinya siapapun pemiliknya maka kami semua siap membayarkan buat Zainab. Seperti itulah. Ini makna daripada kalimat yang tadi saya sampaikan. Ternyata yang menawan Abul As ini dia juga berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah saya bebasin, tidak usah ada yang tebus, saya bebasin karena menghormati anda dan juga Zainab. Pada saat Abul As kebetulan dia di dekat masjid dan dia dengarkan perkataan itu. Dia dengarkan perkataan itu dan ini bukan direkayasa, memang semua sahabat berbicara apa adanya gitu kan. Maka Abul As tersentuh dengan kebaikan akhlak kaum muslimin. Waktu itu bagaimana dia diberikan makanan, minuman, luka, dia tidak luka kebetulan, tapi muamalahnya sangat baik. Plus lagi waktu dia minta tolong sama Zainab, ternyata perlindungan seorang wanita dalam Islam sudah cukup untuk membuat tawanan perang bebas gitu kan. Bebas. Maka dia pun akhirnya dibebasin pada pagi itu, lalu dia pamit pulang ke Mekah, tidak ngomong apa-apa. Kemudian dia mengembalikan semua hak-haknya penduduk Mekah. Kebetulan Abul As ini setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah, masyarakat Mekah yang tadinya menitipkan amanah-amanah kepada Nabi SAW, mereka titipkan kepada Abul As. Karena Abul As ini mirip seperti mertuahnya, sangat jujur dan amanah. Maka orang-orang yang sudah terbiasa, kalau kita sekarang mungkin perbankan sudah lebih rapi ya. Zaman dulu enggak. Seseorang yang memiliki rumah yang besar, dia memiliki amanah yang untuk menjaga harta-harta, maka dititiplah padanya. Maka Abul As ini menggantikan posisi Nabi SAW di Mekah pada saat beliau sudah hijrah gitu kan. Dia pulang, dia kembalikan semua hak-haknya penduduk Mekah. Kemudian dia mengatakan, apakah masih ada hak kalian padaku? Lalu semua penduduk Mekah, waktu ini dia naik di atas sebuah batu yang tinggi di dekat Ka'bah lalu teriak, wahai Quraisy, apakah masih ada yang punya hak yang belum saya kasih? Maka penduduk Mekah yang ada pada saat itu mengatakan, engkau sudah memberikan kami semuanya dan kami selalu menemukan selama ini engkau adalah orang yang sangat jujur dan menjaga amanah. Lalu Abu As mengatakan, ketahuilah wahai penduduk Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya Abul As ini syahadat. Dan di sini ulama menanggapi secara khusus perilaku Abul As radhiyallahu anhu. Jadi saking mulianya jiwanya orang ini, dia bukan syahadat di Madinah sengaja. Dia bilang dalam sebuah riwayat, saya tidak ingin mengucapkan syahadat itu di Madinah agar jangan sampai orang Mekah mengatakan dia syahadat karena tertekan dan karena ditawan. Dan jangan sampai muslimin mengira gitu kan, saya masuk Islam karena saya takut. Dan saya ingin menunjukkan kepada penduduk Mekah kalau ini kebenaran, maka saya pun menuju ke Mekah. Dan ini perlu diketahui pada saat itu permusuhan lagi puncak-puncaknya antara muslimin dengan orang-orang Quraisy gitu kan. Puncak-puncak permusuhan karena orang Quraisy tadinya sudah pergi ke Ahzab dan mereka terkalahkan pulang dalam kondisi dipermalukan, tentunya malu mereka di Jazirah Arab tidak berhasil menembus Madinah, padahal Madinah adalah kota yang kecil. Ringkas cerita, Abul As melakukan perilaku yang sangat mulia dan ini hal perlu dicontohi. Banyak sekarang umat Islam, mereka kalau orang-orang yang mau masuk Islam karena takut dengan kerabatnya, orang tuanya, malu untuk mengiklankannya. Ini harus dibesarkan jiwanya. Ya,
saya berapa kali ditanya oleh seseorang yang atau beberapa orang yang mengatakan, Ustaz, saya kalau syahadat nih, saya sudah masuk Islam, saya mu'alaf sekarang. Saya takut kalau orang tua saya tahu malah saya dimusuhin, ya, malah saya begini dan malah saya begitu. Ini harus dikuatkan dirinya. Jangan usah pernah takut. Asas daripada agama Islam adalah tauhid. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pemberi rezeki. Tidak usah takut dengan orang tua. Coba tawakal kepada Allah, sampaikan kepada mereka apa adanya dan tetap tunjukkan akhlak-akhlak Islam. Di antaranya adalah memang tetap bakti dengan orang tua, tetap melanjutkan silaturahim dengan kerabat, menjenguk mereka kalau sakit, membantu orang susah di antara mereka. Semua yang boleh ditolerir maka kita lakukan, gitu kan? Maka ini harus dilakukan. Kita harus besarkan jiwanya. Jangan mereka sembunyikan. Karena mengiklankan Islam pada saat itu juga mengkelirkan permasalahan, karena dia tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi ibadah. Bahkan dia bisa menjadi penyebab hidayah dari kerabatnya. Ini penting, gitu kan? Apalagi kalau dia tokoh masyarakat, itu sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Waktu Mus'ab radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi SAW menjadi dai ke Madinah, maka beliau sempat mendakwahi dua orang kepala suku Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yang kita sudah sebutkan kisahnya di peperangan Bani Quraidah beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana kokohnya imannya dan bagaimana pada saat dia meninggal, ya itu goncang arsy Allah, gitu kan? Dan juga Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu yang didengarkan setiap kali baca Quran pasti malaikat datang mendengarkan bacaannya. Dua orang ini pada saat masuk Islam, teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair tidak menunggu. Begitu syahadat di tangan Mus'ab dan tahu ini kebenaran, langsung pulang ke sukunya lalu mengumpulkan suku mereka dan berkata, Sa'ad bin Mu'adz berkata, kepala suku, ya, bagaimana kedudukan saya di sisi kalian? Kata sukunya semua, Anda adalah orang yang paling kami hormatin, Anda pimpinan kami, dan seterusnya, dipuji-puji dalam banyak pujian mereka dalam sebuah riwayat. Lalu kata Sa'ad, kalau begitu, kalau kalian menganggap saya sebagai pimpinan kalian, pastikanlah wajah saya haramkan berhadapan dengan wajah kalian. Ini bahasa Arabnya. Kalau makna kita sekarang, saya tidak akan berbicara, bertemu, berteman sama siapapun di antara kalian sampai kalian semua masuk Islam. Akhirnya belum tiba sore hari kecuali semua suku di Madinah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu itu masuk Islam, ya. Jadi mengiklankan ini sebenarnya sangat positif. Jangan malah ditahan-tahan, gitu kan? Tidak usah khawatir. Kalau sedikit ada intimidasi, pertanyaan atau mungkin tekanan, jawab aja apa adanya, santai aja, gitu kan? Tidak perlu ada hal-hal yang dikhawatirkan. Kalaupun misalnya sampai pada hal-hal yang berat, maka semua muslimin wajib membantu saudaranya, gitu kan? Dengan cara menguatkan secara hukum, ya, dan seterusnya, dan banyak hal yang bisa dilakukan yang akan menolong saudara kita muslim. Pada saat itu akhirnya Abul As, ya, dia mengucapkan syahadat di Mekah untuk menyampaikan kepada sukunya kalau ini adalah agama yang benar, dan saya sengaja pulang ke Mekah mengucapkan syahadat ini dan saya tidak ucapkan di sana supaya jangan kalian mengatakan saya syahadat karena saya takut. Tapi ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, saya syahadat juga bukan karena mertua saya dan bukan karena istri saya, tetapi memang karena saya menemukan agama ini benar, agama ini benar, dan saya mendapatkan pengalaman begini. Diceritakanlah pengalaman dia melihat bagaimana tawanan perang dibaikin, bagaimana segalanya, sampai akhirnya penduduk Mekah justru didakwai oleh Abul As. Setelah itu Abul As menuju ke Madinah dan dikumpulkan kembali oleh Nabi SAW dengan istrinya Zainab radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal ini sudah terjadi perpisahan sekian tahun, ya. Dan ini sebuah hukum syar'i sendiri. Selama si wanita tadi saya bilang belum menikah sama laki-laki muslim, dan kalau laki-laki muslim mau menikahi si mu'allaf tadi, maka syaratnya dia harus mengembalikan mahar dari suami yang kafir tadi. Kalau tidak, maka mereka bisa bersatu pada saat si suami ini sudah syahadat. Kita sekarang masuk ke peperangan yang besar sebelum pembebasan kota Mekah, adalah Ghazwa Bani Mustaliq atau suku Mustaliq. Dan ini yang saya janjikan pada pertemuan kita yang lalu. Peperangan ini termasuk peperangan yang kata para ulama terunik dari peperangan-peperangan Nabi SAW. Dan ini tepatnya terjadi tahun ke-6 Hijriah di bulan Syawal. Sebagian ahli sejarah menyebutkan tentunya. Ada juga ahli sejarah yang mengatakan terjadi di tahun 5 Hijriah. Tapi yang jelas kita sedang membahas tentang perang suku Mustalik. Terdengar oleh Nabi SAW kalau suku Mustalik ini akan menyerang Madinah. Jadi di sini suku Mustalik ini tidak terlibat, ya, dalam perang Ahzab.
tidak terlibat. Tapi setelah mendengar kalau kaum muslimin mulai menyerang sana sini, jadi nama umat Islam itu sudah mulai lebih harum. Oh, kalau mereka ini kuat dalam berperang. Jadi ada suku-suku yang takut, ada suku-suku justru yang tamak, yang menganggap berarti kalau kita kalahin muslim nih, berarti kita akan lebih kuat namanya daripada mereka. Seperti itulah ya, dianggap saingan. Maka Nabi SAW pada saat itu bersabda kepada para sahabatnya, kita yang akan menyerang mereka, siapkan diri kalian. Lalu Nabi SAW, beliau sendiri yang memimpin peperangan tersebut, makanya dikatakan Ghazwah. Ya, saya sudah bilang dari awal, kalau ada istilah Ghazwah dalam peperangan Nabi SAW, itu berarti beliau memimpin sendiri, alaihi salatu wassalam. Ini 700 personil dan beliau memimpin sendiri peperangan ini, dan Nabi SAW memberi bendera kaum muhajirin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan juga bendera Ansar kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Tentu bendera saya sudah sering jelaskan, kalau dalam peperangan di zaman dulu adalah harus orang yang paling bisa dipercaya dan juga siap mati pertama, karena bendera kalau masih berdiri berarti pasukan masih kokoh, ya, pasukan masih kokoh. Maka serangan musuh pasti tertuju kepada pemegang bendera. Jadi Nabi SAW memberikan kepada sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk bendera muhajirin, dan juga Sa'ad bin Ubadah bendera Ansar. Dan di sini tidak masuk dalam fanatisme kesukuan kalau kita membentuk komunitas. Misal gini, orang-orang Jawa Timur atau orang-orang Surabaya membentuk komunitas, ya, komplek perumahan, mereka tinggal semua di situ. Atau orang-orang Betawi kumpul di satu tempat dan orang tahu ini pemukiman orang-orang Betawi. Atau di sini orang-orang Makassar, atau di sini orang-orang Kalimantan dan seterusnya. Itu semua tidak masuk dalam fanatisme dan boleh saja, bukan tidak boleh. Yang penting kita tetap menjaga ukhuwah, gitu kan? Itu dibolehkan. Karena ini terjadi di Madinah, ini terjadi di Madinah. Nabi SAW membiarkan setiap suku-suku di Madinah yang membentuk komunitas sendiri. Bahkan mereka punya seperti benteng sendiri, dan ini bagian daripada hukum syar'i, gitu kan? Tentu kalau berbaur satu sama yang lain tidak ada masalah. Karena setelah pembebasan kota Mekah nanti kita akan lihat, dan Madinah setelah meninggalnya Nabi SAW, Madinah di zaman khilafah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, ini semua Madinah sudah berbaur satu sama yang lain, sudah tidak ada lagi suku-suku itu tinggal ya masing-masing. Tapi di zaman Nabi SAW ada. Sama halnya dalam peperangan, sama halnya dalam peperangan. Boleh dalam peperangan, dalam pasukan kita mengatakan, ini pasukan Jawa Timur memegang bendera warna merah misalnya, dipimpin oleh si fulan, gitu kan. Pasukan Jawa Barat, pasukan Sulawesi Selatan, pasukan Kalimantan Timur dan seterusnya. Itu dibolehkan dalam Islam, dan ini bukan untuk fanatisme. Karena biasanya kalau mereka berkelompok di sini, itu pimpinannya nanti lebih mudah berbahasa dengan orang-orang yang sesuku dan mengatur strategi perang. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya bendera Muhajirin dikasih kepada Abu Bakar, bendera Ansar dikasih kepada Sa'ad bin Ubadah, dan bukan satu bendera mereka semua, gitu kan? Jadi ini memang, dan kadang-kadang Nabi SAW memberikan beberapa bendera kepada suku-suku yang ikut dalam peperangan, sehingga mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap sukunya. Suku Mustalik ini, mereka memang sudah mempersiapkan diri untuk menyerang Madinah sebenarnya, tapi mereka tidak sangka kalau Nabi SAW menyerang duluan. Dan ini juga ilmu syar'i tersendiri. Dalam strategi perang Nabi SAW, beliau kalau sudah mendengar ada pasukan yang akan menyerang, beliau tidak nunggu. Beliau menyerang duluan, gitu kan. Ini termasuk salah satu strategi perang, gitu. Kita lihat juga dalam duel para sahabat, pada saat ada tantangan, maka mereka menjawab tantangan tersebut, dan begitu dibuka kesempatan untuk duel, gitu kan, untuk sparring, maka maju duluan menyerang, tidak menunggu musuh untuk diam, untuk menyerang, gitu. Karena serangan-serangan ini akan membuat musuh kewalahan untuk membaca strategi perang kita, gitu kan. Kalau kita menunggu saling membaca, maka ini biasanya agak sulit. Apa yang terlintas di benak pada saat akan mulai duel itu, maka dimulai dengan sesuatu itu dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi SAW dengan pasukan sudah sampai di depan suku Mustalik dan mereka kaget. Tapi karena mereka sudah siapkan pasukan, maka bertemulah dua pasukan tadi. Umarah bin Khattab radhiyallahu anhu
ini adiknya Umar, ya. Keluar ke arah suku Mustalik dan berkata dengan suara keras, "Wahai Bani Mustalik, ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka darah kalian akan terjaga, terjamin. Tidak ada peperangan. Harta kalian dan juga jalur nasab kalian tetap akan ada. Tidak ada yang terbunuh. Harta kalian pun milik kalian. Hanya syahadat saja. Tetap dengan keadaan kalian cuma tinggal belajar Islam, ambil Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kalian, kami akan pulang. Hanya itu saja. Tidak ada peperangan, tidak ada rampasan harta, tidak ada korban." Namun ternyata suku Mustalik pada saat itu sempat menolak karena mereka merasa mereka punya kekuatan, mau melawan. Dan zaman dulu setiap suku punya benteng-benteng yang kuat, ya, tinggi. Dan umumnya benteng-benteng ini dilumurin dengan minyak-minyak, ya. Minyak pada saat itu sehingga licin, tidak bisa dinaikin, gitu kan. Seperti itulah. Melihat penolakan mereka, maka Nabi SAW memerintahkan agar muslimin menyerang. Dan subhanallah pada saat penyerangan terjadi, dan zaman dulu itu ada beberapa cara. Ada personil yang melemparkan semacam jangkar yang diikat dengan tali, dilempar ke atas benteng, kemudian mereka naik. Ada cara yang lain, mereka menggunakan beberapa susunan dari batang-batang pohon yang disusun, sehingga mereka menjadikan seperti tangga kalau kita sekarang, ya, tapi dia kotak, ya, dia tidak mudah untuk dijatuhkan, maka dinaikin, gitu kan, kemudian mereka tempelkan ke tembok sehingga mereka bisa masuk. Atau juga pernah terjadi ada beberapa sahabat yang dilemparkan dengan sebuah alat, kalau kita sekarang mungkin seperti katapel yang besar, ya, itu dilempar dari jarak jauh sehingga mereka masuk dalam benteng itu. Ini sebuah hal yang luar biasa, pemandangan di kancah peperangan yang luar biasa ini. Terjadilah pada saat itu beberapa sahabat loncat menempel di tembok, kemudian mereka menyerang, mereka bertakbir, sampai ada sahabat yang masuk ke dalam, itu kan beberapa sahabat, dan dalam satu serangan mereka sudah terkalahkan. Pada saat itu juga pintu benteng tentu sudah terbuka dan pasukan mereka mulai menyerang dari dalam, terjadilah peperangan dengan kaum muslimin. Tapi ternyata dengan satu serangan, pecikan takbir, gitu kan, dengan hikmah Allah suku Mustalik kalah. Tiba-tiba mereka mengalah, mereka terkepung di dalam benteng mereka sendiri, gitu kan. Dan di awal peperangan itu terbunuh 10 orang tokoh suku Mustalik dan pemegang bendera perang mereka jatuh dengan hikmah Allah. Jadi tiba-tiba terkepung, 10 orang terbunuh dari pimpinan mereka dan juga bendera perangnya akhirnya jatuh. Melihat kejadian tersebut, mereka semua kaget dan suku Mustalik akhirnya tiba-tiba menyerahkan diri. Dan perlu teman-teman tahu, ya, kalau kita pasukan muslim sedang menyerang, kita sedang bicara masalah peperangan. Kalau kita sedang menyerang satu wilayah dan kita tawarkan Islam, mereka nolak, jizyah mereka nolak, mereka siap berperang, gitu kan. Lalu terjadilah serang-serangan antara muslimin dengan mereka. Di tengah-tengah penyerangan, mereka menyerahkan diri. Udah, kami mengalah, kami menyerahkan diri, gitu kan. Tapi sebelum terjadi adu fisik, ini hanya lempar-lemparan panah, pengepungan misalnya, maka kalau mereka menyerah, hukumnya sama dengan hukum kalau mereka dikalahkan dalam peperangan. Semua satu benteng menjadi harta rampasan perang. Tapi kalau mereka dari awal, gitu kan, begitu ditawarkan Islam, begitu ditawarkan, mereka nolak, ditawarkan jizyah mereka nolak, tapi waktu mereka mau diserang, belum diserang, ya, mereka lalu kemudian mengajukan penyerahan diri, pembebasan kota tanpa ada penyerangan, gitu. Maka ini tidak ada, ya, perbudakan, tidak ada tawanan, tidak ada tawanan. Apalagi kalau mereka mau mengucapkan syahadat masuk Islam, maka ini secara otomatis, ya, bebas daripada keterbudakan tadi. Ringkas cerita teman-teman sekalian, karena ini sudah diserang, maka seluruh benteng Mustalik, dari laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, harta mereka menjadi harta rampasan perang, seluruhnya. Saat tawanan dibagi kepada kaum muslimin, maka yang menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW, Juwairiyah binti Harithah. Juwairiyah ini anak kepala suku, kepala sukunya Mustalik kebetulan yang terbunuh namanya Harithah. Anaknya bernama Juwairiyah, dan ini nanti akan menjadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Juwairiyah ini menjadi bagian dari Nabi SAW, salah satu. Jadi ada banyak bagian tawanan Nabi SAW, diantaranya adalah
Juwairiyah. Nabi SAW akhirnya melihat ya, pada pribadi Juwairiyah ini ada kebaikan. Orang yang ngomong santun, kemudian dinasihatin, disampaikan untuk mengambil sesuatu dia melakukannya, maka Nabi SAW menawarkan Islam. Dan subhanallah tanpa ragu waktu Nabi SAW mengatakan, kenapa kau tidak masuk Islam hai Juwairiyah? Ini kebenaran, dinasihatinlah. Tiba-tiba Juwairiyah mengucapkan syahadat. Tiba-tiba mengucapkan syahadat. Dan pada saat itu Nabi SAW mengatakan, karena kau syahadat, maka aku bebaskan kamu, dan dinikahi oleh Nabi SAW di peperangan itu. Di peperangan itu. Maka tersebarlah berita pada saat itu kalau Nabi SAW menikahi Juwairiyah. Yang luar biasa terjadi pada saat itu, karena mereka satu suku ya. Jadi semua punya hubungan kerabat pada saat itu. Di satu benteng itu. Maka semua sahabat mengikrarkan dengan lisan mereka bahwasanya tawanan-tawanan mereka semuanya dibebasin. Satu suku Mustalik dibebaskan karena menghormati Juwairiyah yang telah dinikahi oleh Nabi SAW. Maka seluruh ya pada saat itu suku Mustalik kagum, kaget gitu, kaget ya, luar biasa ini kejadian, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini yang dikatakan oleh para ahli sejarah uniknya peperangan ini, karena waktu Nabi SAW menikahi Juwairiyah, seluruh tawanan yang tadinya bisa menjadi budak diperjualbelikan dibebaskan oleh sahabat, tidak terkecuali. Dan seluruh harta rampasan mereka, orangnya dibebaskan dari keterbudakan, seluruh harta rampasan dikembalikan, semua dikembalikan sebagai penghormatan terhadap Juwairiyah radhiyallahu anha yang telah dinikahi oleh Nabi SAW. Dan pada saat itu di peperangan, di perang suku Mustalik ini, Nabi SAW membawa istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan ini juga Aisyah meriwayatkan hadis pada saat melihat kejadian tersebut berkata, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya melebihi Juwairiyah, karena semua kaumnya terbebaskan karenanya, ya karena dia. Perhatikan Aisyah radhiyallahu anha waktu perang Bani Mustalik hadir pada saat itu. Dan tidak ada satu riwayat pun kalau istri-istri Nabi menolak poligami, tidak pernah. Terjadi cemburu di antara mereka iya, tapi menolak pada saat Nabi SAW menikah enggak. Dan ini pernikahan di kancah peperangan waktu Nabi SAW membawa Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah memuji Juwairiyah waktu dinikahi oleh Nabi SAW dan mengatakan tidak ada wanita yang lebih mulia daripada Juwairiyah karena dia seluruh kaumnya diselamatkan dari keterbudakan. Dan ini adalah hal yang biasa terjadi di zaman Nabi SAW dan perlu sekarang kaum muslimin untuk memikirkan dan jangan sampai menilai buruk tentang masalah hukum poligami ini. Di sini nanti dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik menuju ke Madinah, Juwairiyah bersama Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, bersama berdua, bersebelahan untanya dan mereka ngobrol gitu kan. Aisyah menjelaskan tentang pribadi Nabi SAW, kebiasaan Nabi SAW, makanan favorit SAW, pakaiannya dan seterusnya, gitu kan. Dijelaskan kepada Juwairiyah karena Juwairiyah sekarang bergabung dalam rumah tangga ini. Ini terjadi di kancah peperangan, bukan hal yang biasa ini, gitu kan. Baik, saya akan lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang di sini ini semua bukti bagaimana para istri Nabi SAW saling memuji dan saling menghormati. Dan bukan seperti banyak yang dinukil terutama tentang Aisyah radhiyallahu anha seakan-akan beliau adalah pencemburu gitu kan, dan wanita yang tidak baik, serta selalu saling serang antara istri Nabi SAW. Ini tidak benar. Kalau kita susun semua hadis-hadis Nabi SAW tentang rumah tangga beliau, tentang cemburunya sebagian istri kepada sebagian yang lain dengan memujinya antara istri Nabi SAW, kita akan temukan hadis yang menyebutkan tentang cemburu itu cuma satu dari mungkin sekian, ya kalau kita hitung persentasenya, mungkin 10%, 90% justru saling memuji satu sama yang lain. Ada riwayat sahih di mana Nabi SAW pernah membawa dalam satu perjalanan dua orang istri beliau, Aisyah dengan Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu kemudian Aisyah berkata, saya baru mengetahui ternyata khidmah saya, pelayanan saya terhadap Nabi SAW tidak ada apa-apanya setelah saya melihat bagaimana Hafsah melayani Nabi SAW. Bukan cemburu di sini, tapi bukan dia malah marah dengan Hafsah atau marah dengan Nabi SAW sebagaimana banyak wanita muslimah lakukan pada saat poligami, tidak. Yang mereka lakukan adalah Aisyah memuji Hafsah karena pelayanan yang luar biasa.
Dia bahkan introspeksi dirinya, oh ternyata saya kurang nih, karena justru seperti itu cara yang terbaik. Lalu Aisyah pun mengambil pelajaran dari madunya atau dari Hafsah radhiyallahu anha ajma'in. Seperti itu kehidupannya. Jadi 90% sebenarnya mereka saling puji memuji. Bahkan ada beberapa pernikahan Nabi SAW, istri-istrinya bersatu untuk menyiapkan pernikahan tersebut. Jadi ada ukhuwah di sini. Ini hadis banyak 90%. Hadis tentang cemburunya Aisyah itu cuma 10%. Kebanyakan ini yang diangkat, gitu kan? Kesannya memang tidak bisa berjalan rumah tangga tanpa cemburu. Nah, ini pemahaman yang salah. Baik. Juwairiyah radhiyallahu anha waktu sudah syahadat sempat ditanya, "Kenapa Anda begitu cepat menerima Islam?" Maka dia mengatakan, sebelum kejadian peperangan, yang dimaksud adalah sebelum terjadi penyerangan dan peperangan ini, sungguh aku telah melihat 3 hari sebelumnya mimpi. Ada cahaya yang keluar dari Madinah, lalu menuju ke pemukiman sukuku dan masuk ke dalam kamarku. Maka aku mentakwilkannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menyimpulkan bahwasanya Juwairiyah memang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menikahinya. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi yang lainnya. Aku, kata Nabi SAW, dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita penghuni surga. Artinya diberikan jaminan di sini oleh Nabi SAW, semua istri beliau akan masuk ke dalam surga. Dan pernikahan Nabi SAW diatur dari langit langsung. Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjuk siapa wanita yang paling layak untuk menjadi pendamping beliau. Inilah kisah suku Mustalik, saudaraku. Pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah serta terbebasnya kaum Juwairiyah dari keterbudakan. Saat perjalanan balik ke Madinah, terjadi sebuah kejadian kecil tetapi menjadi masalah yang sangat besar di kalangan kaum muslimin, yaitu ini hukum banyak sekali nih dari peperangan ini, ya, perjalanan pulang saja ini. Jahja namanya, bukan Yahya, Jahja ini budaknya Umar bin Khattab. Dia karena jadi budaknya Umar, dia menganggap dirinya bagian daripada muhajirin, orang-orang hijrah dari Mekah, gitu kan. Kemudian ada Sanan ini juga budak milik salah satu dari orang Ansar. Waktu pasukan lagi berhenti di pinggir sungai dan lagi ngambil air, kemudian dua budak ini rupanya berselisih, kepercik air satu sama yang lain, ribut lah, gitu kan, sampai hampir berantem. Tiba-tiba Jahja mengangkat pedangnya sambil berkata, "Wahai para muhajirin," gitu kan. Maksudnya diangkat pedang, "Nih, saya butuh bantuan nih," gitu. Tiba-tiba sebagian muhajirin ngumpul di dekatnya, ya, Jahja. Kemudian Sanan waktu lihat itu, budaknya Ansar ini angkat pedang juga mengatakan, "Wahai Ansar." Tiba-tiba juga dengan godaan syaitan, pada saat itu sekelompok Ansar berdiri di belakang Sinan dan mereka semua sambil mengangkat pedang. Ini lagi panas-panasnya baru dari peperangan, lagi semangat bacot-bacot orang nih, gitu kan. Kemudian syaitan masuk nih, berhadapanlah dua kelompok ini, tidak semuanya tapi berhadapan dua ini, dan ini bahaya kalau terjadi. Maka teriakan keduanya diikuti dengan berkumpulnya sebagian, ya, kaum muhajirin di belakang Jahja dan sebagian kaum Ansar di belakang Sinan. Mendengar kejadian tersebut, dan ini sudah tinggal nunggu nih. Kita tahu misalnya kalau ada 3 orang lagi jalan, misal kita anggap jalan ini sisi yang berbeda, gitu kan, atau berhadapan. Kemudian ada 3 orang sana, 3 orang sini. Ada 1 orang iseng lempar batu ke sana. Berantem nggak kira-kira? Ini apalagi kalau sudah belasan orang, gitu kan. Ini pasti ada saja nih, yang berbahaya sekali. Dan kalau sudah bentrok, memberhentikannya butuh waktu itu. Makanya teman-teman sekalian, dalam Islam itu kita dianjurkan menghindari pertikaian, menghindari permasalahan. Jangan bilang nanti gampang deh kalau terjadi saya akan berpikir. Ini salah, nggak boleh dalam Islam itu. Jadi memang kita hindari. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap ketemu musuh. Memang kita dianjurkan jangan berharap bertemu musuh, gitu kan. Tapi kalau kalian bertemu, kokohlah, gitu kan, gitu. Tentang Dajjal, jangan kalian mencari Dajjal pada saat kalian dengar dia keluar. Tetapi kalau kalian bertemu, kokohlah, gitu loh. Benar kan? Jadi kita memang dilarang. Kita tahu dalam Islam kalau sedang diajak bertengkar oleh seseorang, jauhi, jangan layani.
Ribut, cekcok mulut, sudah tinggalin. Ya udah terserah kamu, udah tinggalin. Kamu memang bodoh gini, sudah terserah. Mau ucapin apa saja, tinggalin aja. Karena Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong sama orang bodoh, orang beriman itu meninggalkan. Jangan bertengkar. Tegang-tegangin otot untuk apa? Akhirnya ngeluarin kata-kata yang tidak santun, tatapan mata yang tidak santun, akhirnya tangan melayang, kaki melayang, dan ini bahaya. Jadi pertengkaran dihindari. Tapi kalau kita diserang, misal diserang tiba-tiba mau disakitin secara fisik, ya kita membela diri, otomatis itu, gitu kan? Tapi di sini kita disuruh hindarin. Pokoknya kita disuruh hindarin. Jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal pertikaian, karena kalau sekali sudah terjadi, itu butuh waktu untuk memperbaikinya. Baik dari sisi hati, ya, hubungan, pergaulan, jadi kacau semua nih, walaupun cuma pertengkaran kecil. Bukankah kata para ulama dalam rumah tangga syaitan biasa membuat ribut suami istri, dan bukankah pada saat sudah ribut dengan satu masalah kecil saja, dibesar-besarkan sampai bisa seminggu tidak ngobrol? Efeknya besar, padahal sebenarnya masalahnya dibicarakan cuma masalah kecil. Makanya hindari konflik, tidak boleh ada konflik. Kalau ada teman-teman yang belajar ekonomi, tidak ada manajemen konflik dalam rumah tangga, itu dalam Islam. Karena itu sekarang di Amerika dikembangkan sebuah teori ekonomi namanya manajemen konflik. Ini nggak boleh ini. Kan? Saya pernah tulis sebuah makalah berhubungan dengan itu waktu saya masih S2, masalah manajemen konflik. Saya temukan memang sengaja. Jadi contohnya adalah pimpinan perusahaan sengaja meletakkan dompet. Sengaja membuat, jadi dia tidak anggap perusahaannya itu bagus kalau nggak ada masalah. Kalau normal-normal aja, berarti ini nggak sehat nih, menurut dia gitu. Jadi dia harus buat masalah supaya ada konflik, supaya nanti jadi hidup tuh, saling menuduh satu sama yang lain, saling mengawasi sama yang lain. Ini semua dalam Islam tidak ada ini, nggak ada. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Hati-hati, ada banyak orang dalam rumah tangga, ibu-ibu saya temukan banyak kasus begitu, bapak-bapak juga begitu, banyak kasus. Jadi dia mau membangun rumah tangga dengan manajemen konflik dalam rumah tangga, dia nggak sadar. Misal dia rasa dengan dia buat konflik dengan pasangannya kan lebih perhatian. Ini salah ini, salah ini. Lakukan yang akhlak yang baik, nggak usah konflik, jangan buat masalah, nggak perlu. Ya, kita dalam Islam tidak perlu, ini penting ya, karena tidak boleh ada konflik. Konflik kalau sudah terjadi susah nih untuk diperbaikin, butuh waktu, butuh energi, dan jadi tidak enak lagi, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Jadi nggak boleh. Mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu tarik dalam semua lini kehidupan dan dijadikan sebagai prinsip dasar. Yang jelas kita kembali kepada kisah Jahja dan juga Sanan. Pada saat itu Nabi SAW dengar, dan Nabi SAW akhirnya bersabda kepada mereka semua, dikumpulin, lalu kata Nabi SAW, apakah seruhan-seruhan jahiliyah ada di antara kalian sementara aku sudah berada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan semua ini karena ini adalah penghancur. Nih fanatisme begini nih, ya, ajak berantem dengan mengatasnamakan suku-suku, gitu kan, wilayah dan seterusnya, maka ini semua adalah kebodohan, penghancuran, tidak ada. Ingat, saya ulangi kata-kata saya, Bapak Ibu sekalian, tolong renungi baik-baik, ini prinsip dasar Islam. Masalah kasus di Asia Tenggara ada suku Melayu, masalah di Jazirah Arab ada suku Arab, masalah di Eropa ada orang-orang bule, masalah di Afrika ada orang kulit-kulit hitam dengan beragam macam sukunya. Ini bukan berarti penguasaan wilayah. Bukan berarti, oh ini milik saya nih, berarti lokasi sini. Bukan begitu teman-teman sekalian. Karena semua ini adalah buminya Allah. Kita semua makhluknya Allah. Ini iman, ini asas awal. Jadi siapapun yang tinggal di lokasi kita, gitu kan, tetap saja sama manusia dari Bani Adam. Tidak boleh nanti muncul syaitan munculkan fanatisme, ini bukan dari kita nih. Gak ada. Yang ada cuma perbedaan keyakinan agama, itu yang benar. Makanya kita dalam sholat syahadat, kalau sudah orang-orang muslim sholat di saf sama semua tuh. Mau orang pendek, mau orang tinggi, mau orang dari Melayu, mau orang Arab, mau orang bule, tidak ada bedanya. Dan tidak boleh dimundurin. Walaupun misalnya kita sholat di Saudi nih, kemudian kita masuk ke saf Masjid Haram, lalu kemudian nah ini orang-orang kan Indonesia mundurin ke belakang, nggak ada ceritanya. Orang Arab yang maju, nggak ada Arab di belakang sana kalau telat, gitu kan? Emang begitu dalam Islam. Jadi ini semua cuman variasi hidup. Variasi hidup ya, jangan sampai salah. Seperti Allah ciptakan buah macam-macam, ada jeruk, ada apel. Bayangkan kalau cuma satu, monoton, tidak akan ada variasi hidup. Macam bahasa, ragam makanan, buah-buahan, kemudian pakaian. Ini semua adalah
hal-hal yang merupakan variasi hidup, bahasa, ya, wajah, paras wajah, warna kulit, tapi semua kembali kepada surah An-Nisa ayat 1 yang Allah jelaskan kita semua dari satu makhluk yaitu Adam alaihissalam dan dari istrinya Hawa alaihissalam, dan dijelaskan semua laki-laki perempuan menyebar luas dari situ. Ini penting ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, apakah seruhan-seruhan jahiliyah kalian ucapkan sementara saya ada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan, karena ini penghancur. Tidak boleh sama sekali. Saya bilang dalam tulisan saya, ini pelajaran yang sangat berharga bagi setiap muslim, kalau mereka tidak boleh menghidupkan rasisme, kesukuan setelah datangnya Islam, karena tidak ada perbedaan antara setiap muslim kecuali dengan ketakwaan saja, kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara orang-orang yang hadir dalam peperangan, ikut di perang Bani Mustalik, Bapak Ibu sekalian, adalah pimpinan orang-orang munafik. Pimpinan orang-orang munafik. Siapa dia? Abdullah bin Abi Salul. Ya. Abdullah bin Abi Salul ini sebagian riwayat mengatakan Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Orang ini terkenal dengan kemunafikannya, pimpinan munafik. Semua orang tahu kalau dia orang munafik, pura-pura masuk Islam. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan kepada para sahabat, tahu siapa orang ini. Jadi mereka berhati-hati dari orang ini. Dan ini juga pelajaran yang lain ya. Harus Bapak Ibu yakin di tengah-tengah kehidupan kita ada munafikin, ada orang-orang munafik, gitu kan? Ada orang-orang munafik dan mereka membawa nama-nama Islam. Ya, jangan heran kalau ada orang bernama Ahmad atau Muhammad atau Yusuf kemudian membenci Islam. Sekarang di layar-layar kaca kita luar biasa itu orang-orang munafik banyaknya, gitu kan? Nama-namanya nama Islam tapi benci dengan Islam. Islam mengharamkan lesbian, dihalalkan. Misalkan homoseksual mereka yang tampil, nggak masalah kok. Nggak masalah gimana? Allah pencipta langit dan bumi mengatakan haram. Bahkan hukum orang homoseksual itu dan lesbian, kalau orang yang berzina kan kalau sudah menikah dirajam ya, iya kan? Tahu nggak hukumannya orang kalau homo atau lesbi diapain dalam Islam? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dicari building tertinggi, bangunan tertinggi di sebuah kota, didorong dari atas. Nah, itu lebih berat daripada rajam itu, gitu kan? Gimana caranya mau dikatakan sekarang nggak ada masalah, gitu kan? Dan ini yang jadi korban-korbannya adalah generasi muda Muslim. Gimana caranya? Tapi banyak orang-orang munafik, subhanallah, ya, muncul. Bahkan sekarang sudah banyak diangkat oleh teman-teman dai-dai, dikumpulin ke siapa yang ngomong-ngomong di media, dikasih lingkar wajahnya. Ini lo lihat nih. Ternyata dia di jalanan demo dengan baju lain, di TV dia tampil seperti seorang ustadz, di sini tampil seperti ini. Ternyata dia itu adalah orang yang memang mengacaukan semuanya gitu. Dan ini perlu kita ketahui dan harus hati-hati dengan orang-orang munafik ini. Cirinya sudah disebutkan, kalau berkata dia selalu dusta, kalau dia diberikan amanah dia khianat, kalau dia berjanji selalu memungkirinya. Karena riwayatnya dikatakan kan kalau dia berdebat maka dia akan curang, dia akan curang. Ada pimpinan orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul atau bin Abi Salul sering disebutkan. Subhanallah, dia ikut di pasukan waktu itu. Ya. Lihat bagaimana buruknya munafikin ini. Waktu dia hadir Bapak Ibu sekalian di peperangan ini, di kancah peperangan ya, di depan mata melihat pasukan musuh menang lawan perangan, dengar pecikan takbir. Ini kata ulama berat sekali ini. Kalau ada orang yang hadir di kancah jihad, dengar pecikan takbir, melihat tertumpahnya darah, melihat orang mati syahid, melihat musuh dikalahkan, kemudian dia tidak bertambah imannya. Tapi orang munafik subhanallah, ya tetap aja dalam kemunafikannya. Makanya Allah menjelaskan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di dasarnya neraka. Jadi yang paling berat, orang-orang kafir masih di atasnya. Kenapa? Orang kafir jelas kafirnya. Ini nggak jelas kekafirannya, gitu kan? Ya, mereka sembunyikan. Ini bahaya sekali. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, dia ternyata ada di pasukan, tapi tidak tahu yang sedang terjadi antara Jahja sama Sanan tadi. Dia nggak tahu nih, ya. Dia cuma dengar. Kebetulan dia juga salah satu kepala suku di Madinah, gitu kan? Munafik ini. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, waktu orang-orang munafik yang bersama dia datang menyampaikan, ya, ini ternyata terjadi seperti ini. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat fitnah, gitu. Dia mengatakan pada saat itu, apakah mereka orang-orang muhajir itu telah melakukannya? Sebenarnya kan cekcok siapa ini antara budak sama budak ya. Ikut nggak kisahnya tadi? Kok nggak ada yang nyaut? Ini masih hidup nggak?
Ini kalau saya sudah teriak-teriak kayak begini nggak hidup, ini luar biasa. Jadi ini yang ribut antara budak sama budak kan gitu. Jahja, budak dari Umar bin Khattab, dianggap muhajirin, dan ini Sanan, budak dari orang Ansar, dianggap dari Ansar. Sebenarnya mereka ini bukan muhajir, bukan Ansar, ngerti nggak? Budak, cuma tuannya muhajir, tuannya Ansar, gitu kan? Tapi kepala munafik ini memang membuat masalah. Dia mengatakan, apakah mereka muhajirin sudah lama memang dia cari masalah nih? Ya, sudah lama dia ingin cari apapun yang bisa ngacoin umat Islam, dilakukan sama dia. Dia bilang, apakah orang-orang muhajirin telah melakukannya? Berani benar tuh muhajirin tuh. Kok bisa mereka mau menyerang kita gitu? Padahal mereka, dikatakan sini, sungguh mereka telah mendatangi kami, meninggali, maksudnya meninggal ya, numpang hidup di negeri kami. Demi Allah, mereka adalah perampas harta-harta dari orang Quraisy. Jadi kalimat-kalimat yang berbahaya nih, memicu emosi orang-orang Ansar di Madinah gitu kan. Dan akan merusak kalian. Perumpamaan mereka adalah seperti pepatah yang berbunyi, gemukkan anjingmu maka ia akan memakanmu. Ini kalimat beratnya, di dalam bahasa Arab ini berat. Artinya percuma kalau kau pelihara binatang-binatang, binatang itu nanti akan menggigitmu, akan memakanmu. Bahasa ini sebenarnya bukan karena binatangnya, tapi ingin dibahasakan kalau ada orang, jangan terlalu percaya dengan dia. Itu prinsip orang-orang munafik dulu, orang-orang kafir dulu kan. Zaman jahiliyah mereka begitu. Mereka tidak percaya sama siapapun, sampai suami istri nggak saling percaya. Jadi mereka mengatakan jangan terlalu baik sama orang, karena kalau baik maka dia akan memakanmu nanti. Ini tidak ada dalam Islam ini. Kita mulai dengan sangka baik, kan gitu. Husnuzan. Kalau ketahuan keburukannya, baru kita berhentikan di keburukannya itu, kan gitu. Hukumnya hukum zahir dalam Islam. Maka dia bilang, apakah muhajirin telah melakukannya? Sungguh mereka telah mendatangi kami, meninggali negeri kami, maksudnya ikut numpang tinggal kami. Demi Allah mereka adalah perampas harta-harta dari orang Quraisy. Mereka ini datang mau merampas harta-harta kita dan akan merusak kalian wahai orang-orang Ansar. Perumpamaan mereka seperti pepatah yang berbunyi, gemukkan anjingmu maka ia akan memakanmu. Kalianlah yang telah menyebabkan semua ini. Jadi dia ceritanya ini nunjukin kalau dia pimpinan dan dia sekarang marah-marahin ya orang-orang sukunya gitu. Ini biasa kita temukan begitu. Orang yang buruk ini biasanya bukan meredam masalah, malah memicu masalah. Maka dia mengatakan, kalian telah melakukan ini, gitu kan? Karena kalian sendiri yang telah membukakan diri kalian buat mereka. Harta juga tempat kalian untuk mereka. Perhatikan di sini, dia ingin merusak tatanan yang sudah dibangun Nabi SAW. Apa itu? Ukhuwah, ya kan? Saling berkorban satu sama yang lain. Makin besar pengorbanannya, maka makin besar pahala di sisi Allah, gitu kan? Sampai Allah SWT memuji orang-orang Ansar yang menyambut para muhajirin, sampai Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan dipuji oleh Allah orang-orang Ansar itu luar biasa imannya, sampai mereka memaksakan diri gitu kan, untuk memberikan kepada saudara-saudara mereka Ansar walaupun mereka sendiri tidak memilikinya ya, mereka tidak memilikinya. Dia ingin merusak itu. Dia mengatakan kalian yang telah membuka diri kalian buat itu, harta dan tempat kalian untuk mereka. Demi Allah, kalau kalian menghentikan itu, mulai sekarang jangan berteman, jangan bergaul, jangan kasih harta, jangan segala-galanya gitu kan, maka pastilah mereka tidak akan pernah kurang ajar pada kalian. Saat kita tiba di Madinah, pastilah kaum yang kuat, maksudnya sukunya dia, namanya suku Khazraj ya, akan mengeluarkan dari Madinah orang-orang yang hina dan terlemah, maksudnya muhajirin. Dia sudah mulai memicu kalimat-kalimat peperangan nih kan. Kalianlah yang telah memberikan mereka para muhajirin tempat tinggal, zakat dan sedekah kalian dan kasih sayang kalian. Bila kalian tahan semua itu, pasti mereka muhajirin akan pergi dari kalian. Maksud daripada Abdullah ini ya, ia akan mengajak kaumnya menolak membantu muhajirin setiba di Madinah dan akan memicu peperangan agar sukunya menolak ya. Mulai itu diusir dan akhirnya jadi pecahlah kaum muslimin. Pada saat itu yang berada bersama Abdullah ya, karena semua kebetulan orang-orang munafik nih yang kumpul sama dia, dan dia berharap orang-orang munafik ini orang-orang yang loyal sama dia menyebarin nih gitu, supaya jadi fitnah. Subhanallah, ada dari suku Khazraj satu anak umurnya 16 tahun, namanya Zaid ibn Arqad. Zaid ibn Arqad radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi, masih 16 tahun tapi imannya luar biasa. Imannya luar biasa. Dan ini sudah biasa di kalangan sahabat ya.
Makanya orang tua, Bapak Ibu sekalian di sini, tolong kalau ada anak-anak, picu mereka dari kecil, dari masa kecil-kecil, umur-umur seperti anak-anak kita ini, itu sudah dipicu dengan kisah-kisah sahabat, ya, dengan kisah-kisah Nabi SAW, tentang Islam, mereka membela Islam, itu sangat luar biasa efeknya, karena mereka tumbuh dalam ketaatan. Kalau masih ingat, pernah saya sebutkan ada dua kisah anak muda yang menebas Abu Jahal, Muadz bin Afra dan Auf bin Afra. Muadz bin Afra dulu waktu kita bahas di perang Badar nih, gitu kan? Itu umurnya 16 tahun. Auf bin Afra umurnya 15 tahun. Abdurrahman bin Auf, saya reviewkan kembali, berkata, waktu saya lagi menunggu di kancah peperangan di pasukan muslimin, di depan ini ada pasukan kafir 1000 orang, pasukan muslimin 314 orang bersama Nabi SAW, kan gitu. Maka Abdurrahman bilang, waktu saya lagi melihat ke arah pasukan musuh, tiba-tiba datang Muadz bin Afra di sebelah kiri saya. Muadz bin Afra ini yang 16 tahun tadi, ya. Lalu berkata, wahai paman, mana tuh Abu Jahal? Gitu. Kata Abdurrahman, kenapa kau cari Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia yang paling banyak menyakiti Nabi SAW di Mekah. Kata Abdurrahman, iya benar, gitu ya. Lalu kata Abdurrahman, apa yang kau lakukan? Kata Muadz, saya mau membunuhnya. 16 tahun loh ya, siap membunuh orang yang paling menyakiti Nabi SAW. Kalau sekarang anak muda kita 16 tahun ngapain nih? Nah, sibuk, ya, balap-balap di pinggir jalan, mabuk-mabukan, dan orang tuanya juga dukung lagi, masih muda, nggak apa-apa. Subhanallah. Bukannya masih muda, malah kesempatan hafal Quran, kesempatan dibina untuk menjadi mujahid yang benar, gitu kan? Membangun rumah tangga yang benar, bangun tatanan masyarakat yang benar, prestasi dalam sekolah, ini enggak. Malah dibangga-banggain. Gak apa-apa nak, masih muda, nikmatin aja, dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka Abdurrahman bilang, saya bilang baik, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan kepada kamu. Tiba-tiba kata Abdurrahman, di sebelah saya muncul lagi anak muda yang lain, ternyata adiknya si Muadz, namanya Auf, 15 tahun, ikut perang juga, gitu kan? Lalu dia mengatakan, paman, secara tidak berjanjian ya, pertanyaan tentang hikmah Allah dua-duanya kepada Abdurrahman bin Auf. Maka kata Auf kepada Abdurrahman ini, wahai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya mendengar dia paling banyak menyusahkan Nabi SAW pada saat di Mekah. Kata Abdurrahman bin Auf, iya benar. Lalu kata Abdurrahman kepada Auf tadi, apa sebabnya? Kenapa kau cari Abu Jahal? Dia bilang, saya mau membunuhnya paman. Kata Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat saya akan sampaikan. Subhanallah, tidak lama kemudian di pasukan, ternyata Abu Jahal ada kelihatan dari jauh. Jadi ketahuan karena memang dia kepala suku. Dia satu-satunya orang yang dari kepala sampai kakinya semuanya besi, yang kelihatan cuma matanya. Dia semua besi dari kepala sampai kaki, kudanya juga semua pakai besi, gitu kan. Jadi ini memang siap untuk perang, dan dia berdiri di tengah-tengah, dilingkarin oleh 10 lingkaran, gitu kan, pasukan, susah untuk ditembus gitu. Abdurrahman bilang, saya tidak sengaja bilang, itu Abu Jahal, ditunjuk. Dia bilang begitu, saya bilang itu Abu Jahal, tiba-tiba dua anak ini seperti anak panah yang lepas dari busurnya, lari. Loncat-loncatin tuh 10 pasukan tuh, 10 baris tuh, dipukul-pukul sama mereka. Ini yang pasukan 10 baris pasukan ini kaget, ini manusia dari mana nih? Gitu. Betul-betul menyerang yang berapa ratus, berapa banyak jumlahnya itu. Kalau satu orang dilingkarin dengan 1, 2 sampai 10 lingkaran, itu luar biasa tuh, jalan susah untuk ditembus. Diloncatin satu persatu sampai tiba di Abu Jahal, dua-duanya tebasin pedangnya. Tidak tahu siapa yang kenain pedangnya lebih dulu, yang jelas paha Abu Jahal kena dan berdarah. Jatuh dari kudanya. Barulah pasukan ini menyerang dua orang ini. Auf radhiyallahu anhu terbunuh mati syahid. Tinggal kakaknya Muadz. Muadz coba melawan, tangannya kena tebasan, tangan kanannya. Lalu berhasil dia bergabung dengan pasukan muslimin. Dia lihat tangannya sakit, dicabut imamahnya, diikat tangannya sama dia. Diikat, dan dia masuk berperang dengan satu tangan. Dia rasa terganggu, kemudian dia keluar lagi, tangannya ini yang kanan diinjak sama kaki kirinya, dicabut sama dia. Kemudian dia rasa terganggu, sudah nggak bisa dipakai tangannya, dicabut sama dia. Dia masuk berperang dengan satu tangan, akhirnya terbunuh mati syahid. 16 tahun dan 15 tahun ini. Bagaimana mereka terbina dengan Islam yang benar? Ini yang harus kita lakukan, mestinya membina anak-anak kita. Bukan saya motivasi untuk ajar mereka perang ya, tapi saya maksud saya semua lini agama ini sudah harus diberikan pemahaman dari kecil. Memang penanamannya gitu kan, sehingga jangan kita warisi keburukan yang kita miliki Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kita. Banyak ibu-ibu dia dulu hamil di luar nikah, anaknya juga gadis mesti hamil di luar nikah. Ini warisan yang buruk ini, gitu kan?
Banyak bapak-bapak gitu juga. Dia baru sadar umur 35 tahun misalnya. Dia juga mau anaknya sudahlah, nah apa-apa nanti aja, bebas-bebas aja. Malah sengaja anaknya kalau mabuk pulang dilindungin, ditutupin, bukan dimarahin, bukan diluruskan. Ini semua makin jauh dari agama, ya, makin jauh dari agama. Jadi harusnya kita ambil pelajaran di sini. Baik, kembali kepada kisah tadi. Salah satu yang hadir bersama Abdullah bin Abi Salul ini adalah anak muda bernama Zaid bin Arqad. Ini punya fadilah sendiri yang kita sebutkan hadisnya, 16 tahun umurnya. Dia kebetulan tanpa sengaja ada di situ waktu Abdullah bin Abi Salul dengan hikmah Allah lagi nyampein, bakar semangat orang-orang munafik dari sukunya untuk sebarin nih. Kita pokoknya harus ngusir nanti, tiba di Madinah nih, kita usir nih orang-orang muhajirin keluar dari Madinah. Kok berani benar mereka mau berperang dengan kita? Padahal kita sudah kasih makanan, minuman, tempat tinggal. Dia mau rusak tatanan ukhuwah Islamiyah yang sudah ada. Zaid bin Arqad radhiyallahu anhu, dia tidak mau, dia tidak terima itu. Kok bisa ini orang sebarin fitnah? Dan bayangkan jelinya pemahaman Zaid bin Arqad radhiyallahu anhu, 16 tahun bisa tangkap keburukannya si Abdullah ini. Maka dia tidak terima, lalu dia pun segera mendatangi Nabi SAW lalu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Salul ini. Di sisi Nabi SAW waktu si Zaid bin Arqad ini menyampaikan, dan ini juga pelajaran lain lagi. Bayangkan pelajaran demi pelajaran yang kita ambil. Kalau anak kita menyampaikan sebuah informasi dan itu benar, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ada perasaan saya ayah, saya ibu, ini anak. Bagaimanapun tetap anak. Ini ada pemahaman orang tua biasa begitu ya. Sampai biar anaknya sudah S1, sudah S2, tetap dianggap ya kamu anak. Artinya tidak boleh nasihatin orang tua, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Padahal mungkin bisa saja benar apa yang dia sampaikan. Ini hati-hati, salah dalam metode pendidikannya. Ya, yang banyak atau metode pendidikan yang salah yang banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat kita harus diperbaiki, tidak boleh begitu. Kalau itu benar terima. Nabi SAW waktu itu menerima dari Zaid bin Arqad 16 tahun mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya hadir di majelisnya Abdullah bin Abi Salul, dia mengatakan begini, dan saya khawatir jangan sampai ini menjadi pemicu peperangan di antara muslimin dan ini merusak ukhuwah. Ini pendapatnya si 16 tahun ini, gitu kan? Maka kata Nabi, waktu itu di sisi Nabi SAW ada Umar bin Khattab. Lalu Umar menghenuskan pedangnya sambil mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya Abdullah, karena sungguh ia telah melakukan perbuatan kemunafikan. Maka kata Nabi SAW, tidak wahai Umar, apakah engkau ingin nanti orang-orang berbicara bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya? Ini juga hukum yang lain lagi. Muamalah dengan orang-orang munafikin beda dengan muamalah dengan orang-orang kafir. Orang munafik itu akan dibunuh kalau terjadi pelanggaran agama. Jadi tidak ada peperangan khusus melawan orang munafik gitu. Dan mereka dibiarkan hidup bersama muslimin. Semoga saja Allah masih kasih hidayah gitu kan. Karena mereka memakai nama Islam, mereka mengaku muslim, tapi kelihatannya dari bencinya mereka kepada agama Islam itu sendiri. Nabi SAW larang untuk Umar membunuhnya. Padahal sebenarnya waktu itu Nabi bisa tunjuk tuh, ini munafikin semua, habisin mereka. Tapi enggak. Nabi SAW biarkan. Bahkan Nabi mengatakan, jangan hai Umar. Apakah engkau mau orang-orang mengatakan Muhammad membunuh teman-temannya? Dan masih dikatakan sini membunuh sahabatnya. Berarti Nabi SAW masih menghitung mereka adalah kalangan sahabat. Nabi SAW sudah mencium bahaya perkataan Abdullah bin Ubay ini. Maka Nabi SAW waktu itu memerintahkan pasukan untuk bergerak ke Madinah di waktu pertengahan malam. Jadi pada saat Nabi SAW dengar, dan ini perkataan diucapkan pas tiba di sungai tadi, Jahja sama Sinan itu ribut, Sanan tadi ribut, itu sudah menjelang maghrib. Pas tiba maghrib, biasanya mereka kalau musafir itu di jamak kasar, lalu mereka istirahat, dan mereka di awal malam, kalau kita sekarang jam 1 malam mereka sudah bangun sholat tahajud ya. Subhanallah, Nabi SAW sudah tahu nih, kalau perkataan sudah diucapin, dan ini pelajaran yang lain juga Bapak Ibu sekalian, hati-hati, jangan pernah mudah mengucapin sebuah perkataan dalam bentuk janji kah, pernyataan kah, ini karena bisa jadi pegangannya orang. Ucapkan yang perlu saja. Dan sabda Nabi SAW itu penting. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, maka dia cuma mengucapkan yang baik saja, yang tidak berbahaya buat dia, diridhoi oleh Allah, atau dia diam, jangan ngomong. Karena mengucapkan kalimat, apakah itu menegur, menyapa, apa saja ya, mengeluarkan sebuah statement, pernyataan, ini sudah cukup untuk dipegangi oleh orang, berbahaya. Nabi SAW memberikan pelajaran buat kita untuk itu.
Abdullah ini sudah mengeluarkan statement, walaupun belum nyebar di pasukan, tapi sudah disebarin sama dia. Ini pasti akan nyebar, tidak ada ceritanya nggak nyebar. Walaupun itu gosip, itu sesuatu tidak benar, akan nyebar tuh. Nanti akan terbendung satu waktu, tapi butuh proses, karena pernyataan sudah diucapkan. Baik, kita lihat di sini Nabi SAW untuk meredam fitnah itu, beliau menyuruh di pertengahan malam. Kalau kita sekarang mungkin jam 1 malam tadi, waktu sahabat bangun sholat tahajud, biasanya mereka dibiarkan Nabi SAW sholat tahajud masing-masing gitu kan. Ini enggak, Nabi suruh pasukan bergerak malam itu, jalan. Maka salah satu pimpinan dari Ansar juga namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, yang saya ceritakan kalau dia baca Al-Quran, malaikat datang mendengarkan bacaannya. Tahu ada sesuatu nih, ganjil. Enggak pernah Nabi SAW suruh jalan di waktu seperti ini. Maka beliau mendekati Nabi SAW ke pasukan bagian depan lalu bertanya, wahai Rasulullah, sungguh kita telah berjalan bukan di waktu yang biasa kita berjalan, ada apa sebenarnya? Kata Nabi SAW, apakah belum sampai padamu wahai Usaid apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay? Maka kata Usaid, belum wahai utusan Allah. Jadi memang ini berita belum tersebar di pasukan, baru di kalangan orang-orang munafik gitu kan. Maka kata Nabi SAW, sungguh Abdullah telah mengucapkan begini dan begitu. Jadi Nabi SAW sebutkan apa yang diucapkan oleh Abdullah tadi. Maka Usaid langsung marah dan berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya. Kata Nabi SAW, tidak usah, biarkan saja. Ya, nanti akan ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibiarkan saja. Dan kita lihat di sini bagaimana para sahabat, ya, kalau mengetahui ada fitnah yang besar, memang mereka serius dalam menangani masalah. Tadi Umar sudah tawarkan, seperti Usaid tawarkan dari Allah Majma'in untuk membunuh orang-orang kafir ini. Usaid lalu berkata, kalau demikian ya Rasulullah, izinkan aku mengeluarkan dia dari Madinah. Dan demi Allah, aku tidak akan mengizinkannya masuk. Lalu Nabi SAW mengatakan juga, tidak usah. Biarkan saja dia. Kita coba berbuat baik padanya semampunya. Setelah 3 hari berturut-turut pasukan jalan. Dan ini luar biasanya, belum pernah terjadi di pasukan Nabi SAW. 3 hari dari malam itu, jalan sampai besok, sampai 3 hari pokoknya, non-stop. Tidak pernah berhenti pasukan. Gitu kan? Berturut-turut, mereka hanya berhenti istirahat sebentar untuk sholat saja, minum, makan, ya, itu pun makan disuruh oleh Nabi SAW makan dan minum di atas kendaraan mereka. Cuma turun sholat berjamaah, wudhu, diiqamahkan sholat, berjamaah langsung bubar lagi, suruh jalan. Nabi SAW perintahkan jalan. Maka Nabi SAW memerintahkan seluruh pasukan untuk jalan. Karena letihnya pasukan ini, setelah 3 hari jalan, maka mereka pun akhirnya kecapean. Dan di hari ketiga barulah Nabi SAW suruh mereka istirahat full. Karena capeknya hanya mereka tertidur. Dan tidak ada waktu untuk menerima fitnah tadi. Ini fitnah diredam oleh Nabi SAW. Dibiarkan sampai ke Madinah nih. Pada saat akan tiba di Madinah, ada satu tokoh kita yang lain nih. Namanya juga Abdullah. Ini Bapak Ibu sekalian tahu siapa ini? Ini Abdullah, anaknya Abdullah bin Abi Salul. Jadi dia namanya Abdullah, anaknya dikasih nama Abdullah juga. Tapi beda nih antara anak sama ayah. Kalau Abdullah bin Abi Salul kepala munafikin, jelas kafir gitu kan. Kalau Abdullah anaknya orang beriman yang luar biasa imannya. Luar biasa. Karena tiap hari hadir di majelis Nabi SAW. Dan dia tahu ayahnya munafik. Rupanya dia dengar nih. Dia sempat dengar dari orang-orang munafik yang di sekitar ayahnya, karena dia berbakti, terkenal. Abdullah bin Salul ini adalah anak yang paling berbakti dengan orang tuanya. Walaupun ayahnya munafik, dia bakti. Terkenal sekali di Madinah. Kalau dia sangat berbakti dengan ayahnya, dan ayahnya sangat bangga dengan dia, gitu, senang. Ayahnya juga tahu kalau dia ini orang beriman benar, gitu. Jadi ini sudah ketahuan sebenarnya kasusnya. Abdullah ini mendengar, gitu kan? Kasusnya terdengar dari orang-orang dekat ayahnya. Ini ayahmu berbicara begini. Tapi memang orang-orang munafik. Maka Abdullah mendatangi Nabi SAW. Waktu sudah mendekati Madinah, waktu mulai bergerak lagi pasukan, didatangi dekati, kata Abdullah, wahai utusan Allah, telah sampai padaku apa yang dikatakan oleh ayahku. Maka demi Allah, engkau wahai Rasulullah jauh lebih mulia dalam jiwaku daripada ayahku. Dan dia terhina di hadapanmu ya Rasulullah. Dia terhina di hadapan kamu gitu. Maka izinkanlah aku yang membunuhnya, jangan orang lain, biar aku yang membunuhnya. Bila engkau ingin membunuhnya karena
Kalau orang lain yang membunuhnya, maka aku adalah sebagaimana dikenal di Madinah, orang yang paling bakti dengan ayahku. Dikhawatirkan nanti malah imanku tergoyah, maka aku membunuh orang yang membunuh ayahku. Izinkanlah aku ya Rasulullah yang membunuhnya. Dia mengatakan, demi Allah wahai utusan Allah, sungguh tidak satupun dari Khazraj yang berbakti pada ayahnya sebagaimana aku berbakti pada ayahku. Aku khawatir kalau orang lain yang membunuhnya, maka aku akan marah padanya, lalu aku membunuhnya yang akan membawaku masuk ke neraka. Ini kata Abdullah radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak perlu wahai Abdullah, kami tetap akan berbuat baik padanya dan memaafkan kalau dia minta maaf. Ini pelajaran yang lain lagi, gitu kan? Bagaimana Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia, bagaimana tidak tergesa-gesa terbawa emosi, gitu kan? Orang semua sudah tahu kok siapa dia, gitu loh bahasanya, gitu kan? Sudahlah, biarin aja, nanti akan ada titiknya, ada satu saat nanti di mana dia akan selesai dari permasalahannya. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abdullah ini waktu pasukan sudah mau masuk ke Madinah, rupanya dia merasa terganggu dengan itu. Sebentar dulu, sebelum masuk ke situ, kita akan sambung dulu kisah penutupan dalam bahasan kita. Dalam perang Bani Mustalik ini, Aisyah radhiyallahu anha ikut bersama pasukan. Baik, maaf, kita review kembali. Waktu Abdullah, kita kembali kisah Abdullah tadi. Waktu Abdullah izin dengan Nabi SAW untuk membunuh ayahnya dan tidak diizinkan oleh Nabi SAW, disuruh biarkan. Pasukan pas sudah melihat pintu gerbang Madinah, sempat Nabi SAW waktu itu suruh pasukan memperlambat langkah mereka. Tujuannya sebenarnya untuk menunggu waktu malam, memperlambat jalan mereka, menunggu waktu malam. Itu sudah sore menjelang malam, supaya pasukan masuk, mereka sholat, mereka istirahat, gitu kan. Jadi hari itu redam dulu fitnah. Ternyata Abdullah tadi, anaknya si Abdullah bin Abi Salul yang beriman ini, jadi kalau saya tulis dalam tulisan saya, Abdullah mukmin dalam kurung, dan Abdullah munafik ayahnya ini. Abdullah ini si anak yang mukmin ini, tiba-tiba jalan menuju ke dekat pintu gerbang Madinah, gitu kan, dari depan, sengaja henuskan pedangnya. Orang-orang semua melihat, kenapa nih? Siapa yang jadi targetnya? Si Abdullah nih. Nabi SAW lewat, dibiarin sama dia. Tetapi tetap dihenus sama dia. Lewat sahabat-sahabat, semua dibiarin. Orang semua bingung, kenapa nih Abdullah, ada apa dia? Sampai subhanallah ayahnya lewat. Kan ayahnya ada di pasukan tuh. Didekatin sama dia, ditaruh pedang di lehernya. Si Abdullah taruh pedang di leher ayahnya. Kata ayahnya, kenapa kau hai anakku? Sudah mulai durhaka, gitu kan? Kata si munafik nih, gitu kan? Kata Abdullah kalimat yang mulia. Demi Allah, wahai ayahku, kamu yang terhina dan Rasulullah SAW yang mulia. Kalau Rasulullah tidak izinkan kamu masuk ke Madinah, maka kau tidak akan masuk, tidak akan lewat dari sini sejengkal pun, kecuali saya akan membunuhmu kalau kau paksakan. Abdullah waktu itu sakit hati, kok bisa anaknya lebih bela Nabi SAW? Kan dia munafik memang, dia kan tidak akui Nabi SAW sebagai Nabi gitu, cuma pura-pura saja. Kok bisa anaknya yang selama ini bakti lebih memilih Nabi daripada dia gitu. Maka dia mengatakan, coba bunuh saja kalau kau mau. Kaget dia, Abdullah iriskan di lehernya. Ini saya akan teruskan, saya akan penggal kalau kau tetap jalan. Sampai Rasulullah SAW izinkan. Waktu dia lihat ada darah netes di lehernya dan dia lihat anaknya serius gitu kan, maka dia mengatakan, baiklah, saya tidak akan bergerak. Dia lihat anaknya serius nih, main-main ini. Dan Abdullah ini termasuk juga kesatria suku Khazraj. Memang orangnya mahir dalam berperang. Pasukan ini sudah jalan nih, pasukan sudah jalan, masuk di pintu gerbang Madinah. Tersebar berita di Nabi SAW, ya Rasulullah, Abdullah tuh nahan ayahnya di sana, gitu kan? Dan dia tidak mau membiarkan ayahnya kalau anda belum izinkan. Maka waktu Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan, kirim berita kepada Abdullah, bilang biarkan ayahnya masuk. Barulah kemudian sampai berita kepada Abdullah yang mukmin ini, dan dia melepaskan pedang dari leher ayahnya. Akhirnya ayahnya juga masuk ke Madinah. Ternyata perbuatan Abdullah ini menunjukkan tentang kemuliaan orang mukmin. Bagaimana seorang anak pun akan mendahulukan ya Nabi SAW dan agama Islam daripada kerabatnya sendiri. Membuat si Abdullah munafik ini sakit hati.
Waktu itu subhanallah, waktu pasukan sedang istirahat beberapa jarak dari kota Madinah, ada sebuah kejadian lain Bapak Ibu sekalian. Ini penutupan bahasan kita. Ada kejadian lain. Kejadiannya adalah waktu pasukan lagi istirahat sebentar sholat, Aisyah radhiyallahu anha punya hajat. Hajat ini maaf, buang air besar, buang air kecil tidak disebutkan, tapi seperti itulah, membutuhkan kamar belakang. Tapi di kancah peperangan di padang pasir nggak ada. Jadi Aisyah pergi ke tempat jauh gitu di padang pasir. Pasukan lagi sementara wudhu di situ, kemudian mereka sholat berjamaah. Kebetulan Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi ini itu ditaruh dalam arish. Arish ini kayak kotak gitu, dipikul oleh 4 orang sahabat. Di situ Aisyah bersama Juwairiyah di sebelahnya, gitu kan? Kotaknya. Tapi Aisyah ini waktu itu radhiyallahu anha badannya masih kecil, gitu kan? Artinya belum seperti waktu sudah berjalan waktu bertahun-tahun menikah dengan Nabi SAW. Ringkas cerita, waktu Aisyah lagi pergi radhiyallahu anha, rupanya Nabi SAW segera suruh pasukan bergerak. Habis sholat jalan langsung. Karena arish ini, kotak ini ditutup dengan kain, kalau kita kayak gorden gitu kan, tidak kelihatan di dalamnya. Dan karena Aisyah badannya ringan radhiyallahu anha, maka sahabat-sahabat main langsung mikul aja nih, angkat langsung jalan. Semua pasukan bergerak, jalan semuanya. Dan mereka mengira Aisyah ada di situ, gitu kan. Ini di salah satu posko istirahat, gitu kan. Jalanlah pasukan tersebut. Begitu tadi kejadian Abdullah yang menahan ayahnya di pintu, mendekati pintu gerbang Madinah, gitu kan. Kita kembali ke review kasus Aisyah. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha ini tertinggal di tempat istirahatan awal, gitu kan. Dan Nabi SAW waktu Abdullah menahan ayahnya, menahan juga pasukan. Berhenti dulu. Mau dikelirkan masalahnya Abdullah ini. Kita hubungkan dengan kasus Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha waktu kembali dari hajatnya di padang pasir, beliau kemudian duduk di sebuah batu. Dalam riwayat Bukhari dikatakan kemudian beliau berbaring di situ. Beliau mengatakan, pastilah mereka akan kembali menjemput saya, sambil menutup wajahnya, gitu kan, sambil menutup kepalanya, jubahnya ditarik dan sebagian daerah wajahnya ya terlihat. Maka di pasukan Nabi SAW sering menyiapkan 1-2 orang, tugasnya ini menyisir jalan yang dilewatin oleh pasukan muslimin. Jadi ada 2-3 orang, kadang-kadang kalau pasukan besar sampai 10 orang, ada yang duluan jalan untuk melihat keadaan musuh di depan, jauh dari pasukan untuk mengamankan jalan. Ada juga yang 10 sampai 10 orang, 2 sampai 10 orang itu di belakang. Kebetulan waktu itu ada ditugaskan Nabi SAW beberapa orang sahabat, diantaranya ada 1 orang bernama Safwan radhiyallahu anhu. Safwan ini tugasnya dia menyisir jalan yang dilewati oleh pasukan. Lihat kalau ada pedang yang jatuh, kendi, perisai, apa lagi tinggal dipungut sama dia. Itu tugasnya. Waktu dia lewat di situ, ya, ternyata dia menunggu yang pasukan jalan. Dia melihat dari kejauhan di atas batu ada Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, waktu itu sudah turun ayat hijab, disuruh pakai cadar, gitu kan, istri-istri Nabi SAW. Maka Aisyah waktu tidur sempat tersingkap cadar itu dan menutup bagian wajahnya. Dan Safwan mengenal wajah Aisyah sebelum ada turun hijab. Maka Safwan begitu melihat dari jauh lalu mengatakan dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan suara keras. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kalimat mulia kalau seorang muslim diberikan cobaan oleh Allah. Aisyah mengatakan, saya mendengar suara Safwan, saya pun bangun. Dan dia mengenal saya karena mengenal sebelum turun ayat hijab, gitu kan. Maka Safwan pun sangat santun, kata Aisyah radhiyallahu anha, mendekatkan untanya kepada saya. Waktu didekatkan unta tersebut, dia pun pergi jauh. Safwan ini pergi jauh dan membiarkan saya leluasa naik ke unta itu. Karena tentu biasanya orang kalau naik di atas tunggangan, apalagi hewan ini, bisa tersingkap sebagian aurat, gitu kan. Saking santunnya Safwan radhiyallahu anhu sampai beliau meninggalkan jauh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, saya pun sudah naik, setelah posisi saya sudah nyaman di atas unta tersebut. Gak lama kemudian Safwan kembali, lalu kemudian menarik dari kekangan unta tersebut dan mengajak ke jalan. Dan demi Allah, sepanjang jalan tidak saya bertanya, tidak dia bertanya, gak ada komunikasi apapun, gitu kan? Gak ada bilang, hai Aisyah kenapa kau telat, atau Aisyah mengatakan terima kasih, gak ada, sama sekali gak ada komunikasi. Betul-betul dua-duanya menjaga keimanan, tidak ada komunikasi.
Ini kan kadang-kadang kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ini iseng ketemu orang ngobrol tanya, kamu dari mana, umurnya berapa lah, wah udah panjang ceritanya itu. Lihat bagaimana adabnya. Orang bantu ya bantu, gitu kan. Jangan tunggangi kesempatan, gitu kan. Maka di sini Aisyah mengatakan, demi Allah tidak satu kata pun keluar dari mulut saya dan tidak dari mulutnya Safwan. Gak ada saling nanya nih. Udah tahu, sudah mengerti dengan isyarat kalau Safwan mau menolong, gitu loh ringkas ceritanya. Jalanlah. Subhanallah, kasus Abdullah tadi, kasus Abdullah yang menahan ayahnya itu, waktu dia lagi menempelkan pedang di leher ayahnya dan akhirnya dilepas pedang tersebut, Abdullah si munafik ini kan sakit hati. Pasukan belum bergerak nih, baru mau saling merapat. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan datang waktu itu. Pada waktu itu, gitu kan? Subhanallah, pada waktu itu lagi panas-panasnya keadaan, muncul nih si Abdullah munafik, gunakan kesempatan. Dia balik ke arah Aisyah dan Safwan lalu teriak dengan suara keras. Aisyah dan Safwan berdua, demi Allah tidak mungkin dia, dituduh Aisyah, selamat dari itu, si Safwan, dan tidak mungkin si itu, si Safwan selamat dari dia. Artinya ini, sebenarnya dia mengatakan pasti zina nih. Cuman dia nggak bilang zina. Dia cuma bilang ini mana bisa berdua terus tidak ada apa-apa nih. Nah, karena dia jengkel tadi kejadian anaknya itu kan gitu. Maka subhanallah, berita itu tersebar seperti racun di tengah-tengah muslimin karena depan mata mereka. Gitu. Kelihatan Aisyah nggak masuk di akal ya. Karena mereka nggak sangka ini nggak mungkin ada di atas untanya Safwan dan Safwan memang menarik tali unta itu dan dari kejauhan jalan nih lagi terang masih sore kan baru menjelang maghrib maka kelihatan semuanya. Maka yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian adalah disebarkanlah berita oleh Abdullah al-Munafiq ini kalau maaf ada yang tertinggal satu. Pada saat sebelum kita masuk ke kasus Aisyah dulu, jadi pada saat tersebar berita Abdullah akan membunuh ayahnya, gitu kan? Dan terbongkar perkataan ayahnya si munafik ini, si Abdullah munafik, kalau dia memang mau menyebarkan permusuhan, Nabi SAW sempat mendekati, ingat tadi sahabat yang 16 tahun, Zaid bin Arqad radhiyallahu anhu, lalu berkata, orang ini ya yang Allah tiupkan di dalam telinganya informasi yang benar. Karena waktu itu ternyata si Abdullah munafik ini mengatakan Zaid itu dusta, saya nggak bilang gitu. Jadi dibalik fakta sama dia. Ingat tadi Zaid bin Arqad ya, anak muda yang 16 tahun yang dengar informasi. Rupanya waktu tersebar Abdullah bin Abu Salul ini nyebarin berita tentang harus berperang memerangi orang. Dari Zaid dia mengatakan Zaid dusta tuh, kapan saya pernah bilang? Dibalikkan fakta sama dia dan ini sifat munafikin memang. Subhanallah, waktu kebongkar turun wahyu menyampaikan masalah itu, maka Nabi SAW membisikkan mendekati kupingnya Zaid dan sahabat dengar mengatakan orang inilah yang kupingnya ditiupkan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membongkar kedoknya orang-orang munafikin ini, di antaranya Abdullah bin Salul. Kita baca dulu ayatnya baru kita kembali kepada kisah Aisyah tadi radhiyallahu anha. Surah Al-Munafikun, surah nomor 63 ayat 1 sampai ayat 10. Allah bongkar tuh ceritanya tentang masalah si Abdullah munafik ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu hai Muhammad orang-orang munafik. Jadi ternyata Abdullah si munafik ini bilang, saya juga yakin kok Muhammad itu utusan Allah. Saya yakin semua ajaran-ajarannya benar, ukhuwah yang dibangun itu benar. Saya nggak pernah sebarin nih berita dusta, gitu kan? Maka kata Allah, bila orang-orang munafik datang kepadamu dan berkata, kami mengakui bahwasanya sesungguhnya kau benar-benar Rasulullah dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kau benar-benar utusannya. Tidak butuh dengan orang munafik itu. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar pendusta. Jadi ada tujuan mereka mengatakan itu. Ayat 2. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, mengatakan demi Allah gitu kan. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah.
Sesungguhnya amat buruklah yang telah mereka kerjakan. Jadi waktu Abdullah bin Abi Salul mengatakan, itu Zaid bin Arqam itu dusta, nggak benar tuh, anak kecil kok mau dipercaya, dan banyaklah informasi yang disampaikan sama dia. Yang jelas Allah SWT mengatakan mereka mempermainkan sumpah-sumpah mereka, jadikan sebagai perisai dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 3-nya, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman. Tadinya mereka mengucapkan syahadat, kemudian mereka menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah. Karena itu mereka tidak mengerti. Lalu mereka mengatakan di ayat Allah SWT mengatakan di ayat yang keempatnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul hadu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Kata ulama di ayat keempat ini Allah membongkar sifat munafik yang lain. Apabila kau melihat kepada mereka, atau kalian semua umat Islam melihat kepada orang-orang munafik, di sini Nabi SAW yang ada bicara, maka tubuh-tubuh mereka membuat kalian kagum, bersih, kadang-kadang kekar, gitu kan. Dan jika mereka berkata, karena indahnya kata-kata yang mereka susun, maka engkau mempercayainya. Ketahuilah, mereka adalah seperti kayu yang tersandar. Maksudnya ini bahasa Arab ya. Mereka seperti kayu tersandar, seperti kayu yang cuma dipakai sandar, tidak ada manfaatnya dia. Dia tidak bisa, maksudnya dia tidak bisa melakukan apa-apa sebenarnya. Mereka hanya sekedar menjadikan agama ini sebagai tempat sandaran saja. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras, tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Jadi setiap kali ada berita tentang apa, mereka sudah ketakutan sendiri karena mereka tahu dirinya munafik. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadahlah terhadap mereka. Sesungguhnya Allah akan membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Ayat kelima, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah law ru'usahum wa ra'aytum yasudduna wa hum mustakbirun. Kalau dikatakan kepada mereka, kalau kalian salah, kan kata Nabi SAW tadi kan, sudahlah, kalau ayahmu wahai Abdullah, si Abdullah munafik ini, kalau ayahmu wahai Abdullah yang mukmin, dikatakan kepada Nabi SAW berkata padanya, kalau ayahmu si Abdullah munafik mau bertaubat, minta maaf, kami maafkan. Lalu dikatakan kepada Abdullah bin Abi Salul, ini Nabi SAW mengatakan kau akan dimaafkan kok, walaupun kau sudah buat masalah nih, kau akan dimaafkan. Lalu dikatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, tinggalkan kemunafikan, agar Rasulullah SAW meminta ampun buat kalian. Mereka membuang muka mereka dan kamu melihat mereka berpaling sementara mereka menyombongkan diri. Ayat ke-7. Ayat ke-6, maaf. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Wahai Muhammad, ketahuilah, kalaupun kau beristighfar kepada Allah untuknya, si Abdullah munafik dan kelompoknya, atau kau tidak beristighfar kepada untuk Allah, untuk mereka kepada Allah, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka karena Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang fasik. Fasik ini berbuat dosa, ngaku Islam tapi buat dosa. Ayat ke-7. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka lah orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu memberikan pembelanjaan atau harta kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah SAW, supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah, tinggalkan Madinah, mereka kembali ke Mekah, tinggal di kampungnya sendiri. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tapi orang-orang munafik tidak memahaminya. Mereka dari mana tuh ngaku bahwasanya Madinah punya mereka? Kebetulan aja lahir di situ, itu buminya Allah. Dari mana dia ngaku? Kurma yang dia tanam itu miliknya Allah, buminya Allah, pohonnya Allah, dia sendiri Allah yang milikin. Dari mana dia mengaku nih? Kebetulan saja ada variasinya, kebetulan tinggal di Madinah, gitu kan? Ini satu hal yang harus difahami. Dari tadi saya sudah beratkan masalah itu. Kita kalau paham ini teman-teman sekalian, kita hanya tahu konsep tinggal di sebuah wilayah adalah karena berimannya dia akan mulia. Itu kasusnya. Kemudian dikatakan di sini,
Mereka mengatakan kepada, sudah tadi ayat 7-nya, ayat 8-nya, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita nanti kembali ke Madinah dari peperangan ini, Bani Mustalik begitu tiba Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat, maksudnya orang-orang Ansar di Madinah akan mengusir orang-orang yang lemah, Muhajirin dari Madinah itu. Padahal kekuatan itu hanya milik Allah bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak ada urusannya dengan Islam itu. Kekuatan adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Gak ada urusannya dengan fanatisme kesukuan atau wilayah atau tempat. Allah Azza wa Jalla membongkar kedok mereka di sini. Ya. Tentu sampai ayat 8 berarti, bukan ayat 10 ya, sampai ayat 8. Allah SWT membongkar kedok mereka, para munafikin, terutama Abdullah si munafik tadi, dan kejadian di atas membuat Abdullah sakit hati akhirnya, dan ya, dia sempat ya, dari kejadian ini akhirnya memfitnah Aisyah, dan kita kembali kepada kisah Aisyah sekarang. Ya. Baiklah, pada saat pasukan muslimin masuk, tadi mau masuk itu gerbang, bersamaan Abdullah yang dipermalukan, turun ayat di situ 8 ayat surah Munafikin membongkar kedoknya Abdullah munafik dan orang-orang yang sama-sama dia. Anaknya mempermalukan dia, terjadilah Aisyah datang, kemudian dia sebarkan fitnah baru. Tidak mungkin Aisyah dan Safwan lepas satu sama yang lain, artinya terjadi perzinahan. Dia sebenarnya tidak terus terang mengatakan zina, tapi perkataannya itu sudah jelas tertuju ke situ. Yang jelas teman-teman sekalian, tersebar berita ini di tengah-tengah pasukan muslimin seperti racun yang luar biasa. Aisyah menceritakan kepada Allah tentang kisahnya, dan ini kisah yang benar. Selain daripada ini, Bapak Ibu sekalian, jangan dipercaya, karena kisah ini banyak orang yang merekayasa keadaan, gitu kan? Ditunggangi, bahkan dibolak-balik. Maksudnya memang bukan seperti ini kisahnya. Dianggap seperti sekarang orang-orang Syiah memang mengatakan kalau Aisyah berzina radhiyallahu anha. Ini berbahaya sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala membebaskan Aisyah ya dari langit. Ya, subhanallah. Yang jelas Aisyah menceritakan kisahnya. Dia mengatakan, lalu saya pun turun dari unta tersebut, kemudian masuk ya di pasukan muslimin, kemudian masuk lagi ke Arish tadi itu, tempat yang untuk berigol Aisyah. Masuk. Aisyah tidak menyangka apa-apa, karena dia tahu dirinya nggak buat salah kan. Emang betul-betul dia tadi nggak ngomong apa-apa, ketinggalan betul-betul kejadiannya apa adanya, gitu kan. Kemudian pada saat tiba di pasukan, udah dia rasa sudah, Safwan dudukkan untanya, Aisyah pun turun dari Allah dan langsung masuk ke Arishnya, gitu kan. Masuklah pasukan dalam Madinah. Aisyah mengatakan, saya benar-benar tidak tahu kejadian apa-apa, sama sekali. Tapi ternyata berita tentang zinanya Aisyah ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun terpukul pada saat itu kan. Dan pada saat itu subhanallah, selama sebulan wahyu gak turun. Gak ada wahyu turun dari langit, gak ada informasi. Nabi SAW mau memperbaiki bagaimana caranya. Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, saya bingung melihat perilaku Nabi SAW, agak berbeda. Ya mungkin biasa kalau suami lagi jengkel sama istrinya, ada saja gerakan manusia, walaupun beliau seorang nabi kan gitu, tapi merasa ya berbeda. Ya tadinya mungkin lebih mesra, mungkin ini berkurang dan seterusnya. Tapi tidak ada kata-kata kasar dari Nabi SAW. Kata Aisyah, saya melihat perubahan yang terjadi pada Nabi SAW. Tidak lagi semesrah biasanya gitu kan. Maka saya mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda izinkan, saya ingin pulang ke rumah ayah saya dulu. Mungkin anda tidak ada hajat dengan saya gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar, mertuanya beliau. Seperti biasa orang kalau ada masalah mungkin ditengahi oleh mertuanya, maka diantar pulang ke rumah. Aisyah mengatakan, saya pun hidup di rumah ayah saya dan ibu saya dalam kondisi cecap ceria, tidak ada masalah, tidak paham apa-apa nih. Sampai 3 minggu kejadian. Sementara kecamuk tentang zinanya Aisyah satu kota Madinah heboh nih. Ini istri kiai aja kalau zina sudah heboh gitu kan. Ini bagaimana istri Nabi nih gitu kan. Ini luar biasa. Maka Nabi SAW ingin memperbaiki permasalahan. Setelah 2 minggu berjalan, tunggu wahyu, berdoa sama Allah, belum turun wahyu menyampaikan. 3 minggu, belum juga. Pas masuk bulan keempat, pekan keempat, 1 bulan, Aisyah sudah beberapa minggu di rumah ayahnya. Nabi SAW tetap kunjungin, datangin gitu kan.
tapi tidak interaksi seperti biasanya gitu. Aisyah mengatakan saya tidak tahu apa-apa, saya tetap aja biasa gitu. Nabi SAW coba meluruskan permasalahan. Beliau kumpulkan sahabatnya di Madinah, di masjid, kumpulkan semua, kumpul semua. Muhajirin kumpul, Ansar kumpul. Kemudian ada di orang Ansar kan ada dua suku ya, saya pernah sebutkan, Aus dan Khazraj. Khazraj ini sukunya Abdullah munafik tadi, dan kepala sukunya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dia juga termasuk orang dihormatin, termasuk bagian daripada sub suku itu, dan dia kepala di sukunya sendiri, keturunannya dia. Yang jelas kata Nabi SAW, kenapa ya, pas di atas mimbar kan, kenapa ada orang yang mau menyakiti aku di keluargaku dan menuduh sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan tentangnya, masalah hal yang tidak baik. Maksudnya Safwan nih, Nabi SAW membela Aisyah dan Safwan. Kok ada bisa orang berani ngomong gini nih? Tapi Nabi SAW tidak mengatakan kok nuduh zina, enggak, tapi dengan santun mengatakan. Para sahabat sudah paham tuh. Ternyata yang paling pertama berdiri adalah suku Aus. Suku Aus ini ya memang juga fanatik dengan Nabi SAW, berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksudkan, izinkan kami memenggal lehernya. Kalau Anda mau kami bunuh orang ini, kami sudah tahu dia penyebar fitnah satu Madinah semua masalah nih. Kami akan membunuhnya ya Rasulullah. Rupanya masih ada fanatisme kesukuan nih. Orang-orang Khazraj, gitu kan? Tahu yang bicara Aus. Dulu sebelum Islam, ini dua suku pernah berantem nih. Sebelum masuk Nabi SAW ke Madinah, ini dua suku ini diberantemin oleh orang-orang Yahudi, diadu domba. Jadi mereka masih punya bukan dendam sebenarnya sih, tapi kayak perasaan mudah dipicu, gitu kan? Baik, intinya Bapak Ibu sekalian, salah satu dari orang Khazraj berdiri, dan ini sahabat yang mulia, gitu kan? Usaid ibn Khudair, sahabat Nabi yang Usaid ibn Khudair yang tadi yang kalau dia ngaji orang dengar, malaikat turun dengar bacaan Qur'annya. Berdiri dari Khazraj ya. Lalu dia bilang kepada orang Aus, demi Allah kau tidak bilang itu kecuali karena kau tahu dia dari suku kami, gitu kan? Kalau dari sukumu kau tidak akan bicara, gitu. Maka berdiri lagi orang dari Aus menunjuk Usaid, kalau kau berarti kau sama dengan dia munafik. Kenapa kau bela dia? Setelah Islam nggak ada ceritanya nih. Dia salah, dia salah. Kami akan penggal lehernya walaupun kau nolak. Berdiri lagi orang dari Khazraj, demi Allah kau bicara karena bukan dari sukumu. Ribut nih. Sahabat jadi ribut di masjid. Ini jadi tambah keruh nih. Nabi SAW menutup mengatakan sudah selesai, tidak ada yang perlu dibicarakan. Biarkan masalah ini Allah yang pecahkan. Turunan Nabi SAW dari mimbar. Ini pelajaran yang luar biasa nih dari kejadian ini. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW pun akhirnya mengambil keputusan langsung menanyakan kepada Aisyah. Ini setelah 1 bulan kejadian kisah ifk itu fitnah ya, fitnah. Namun kita lihat dulu keadaan Aisyah di rumah ayahnya. Setelah 3 minggu dari kejadian ifk ini, dan dia sekitar 2 minggu di rumah ayahnya, gitu kan? Sebelum Nabi SAW bicara tadi di masjid itu, seminggu sebelum itu, Aisyah kedatangan radhiyallahu anha seorang wanita dari Ansar yang sangat mencintai Aisyah. Sudah ibu-ibu gitu kan. Lalu dia mengatakan, dia lihat datang ke rumah, kok Aisyah ini tetap ceria, sambut dia gitu kan. Dia dari makan, ngobrol, seperti nggak ada apa-apa gitu. Lalu kata ibu ini sambil nangis, wahai Aisyah, apa kau tidak tahu wahai anaknya Siddiq apa yang terjadi? Kata Aisyah, apa yang terjadi? Dia nggak tahu, memang betul-betul nggak ngerti. Dia bilang orang-orang telah berbicara tentang kasus kamu di atas unta Safwan. Kalimat ini sudah cukup membuat Aisyah faham, gitu kan? Artinya ini dituju berzina. Kata Aisyah, demi Allah saya tanyakan kepadamu, apakah mereka sudah membicarakan itu? Kata ibu tersebut, ya, bahkan lebih parah daripada itu hai anaknya Siddiq. Kata Aisyah, tiba-tiba makanan di tangan saya terlepas. Saya pun tiba-tiba lemas semua, dari kepala sampai kaki saya semuanya lemas, dan saya pun jatuh terduduk sambil menangis mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini rupanya sebabnya kenapa Nabi SAW berubah perilakunya, gitu kan? Kata Aisyah. Setelah itu perempuan tersebut pulang, kata Aisyah, saya tidak bisa makan, tidak bisa minum selama seminggu tuh, gitu kan? Dalam kondisi syok berat, gitu. Luar biasa. Nabi SAW juga seminggu itu nggak datang ke situ. Karena kebetulan lagi memperbaiki keadaan di sahabat-sahabatnya. Jadi Aisyah tambah syok. Biasanya Nabi SAW datang setiap hari, ini enggak. Maka pada saat itu pun
Ya, setelah kejadian tadi pengumpulan di masjid, Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar. Lalu berkata, setelah salaman sama orang mertuanya, kemudian mengatakan mau bertemu dengan Aisyah. Ketemu dengan Aisyah. Aisyah lagi nangis nih. Nabi SAW datang di sebelahnya lalu berkata, wahai Aisyah, kalau seandainya kau benar melakukannya, ya, maka rahmat Allah luas, bertaubatlah. Nabi SAW tidak tahu kan ini. Karena tidak tahu ini terjadi atau enggak. Tapi kalau kau tidak melakukannya, yakinlah bahwasanya Allah akan membelamu. Ini bayangkan posisi Aisyah di sini radhiyallahu anha. Luar biasa. Suaminya pun sudah sampai mengatakan kalimat itu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kata Aisyah, saya tadinya lemas sekali, tiba-tiba jadi kuat, duduk, dan saya mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun sudah percaya berita itu? Padahal Nabi SAW bukan percaya ya. Nabi memberikan, kalau memang benar, kau taubat. Kalau salah, ya, kalau kamu salah, kamu taubat. Kalau kamu benar, Allah akan membela kamu. Kalimat yang bijaksana kan gitu. Maka kata Nabi SAW diam. Lalu Aisyah balik kepada Abu Bakar mengatakan, wahai ayahku, ucapkanlah sesuatu. Kok kenapa diam? Gitu kan? Maka kata Abu Bakar, ini suami sudah di posisi bimbang, iya atau enggak nih? Sekarang dia kembali kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan, wahai anakku, saya tidak tahu menjawab apa Rasulullah SAW. Karena saya tidak tahu ini benar atau salah. Saya sendiri tidak tahu. Aisyah merasa makin sendirian radhiyallahu anha. Balik ke ibunya, wahai ibu, jawab Rasulullah SAW. Ibunya juga jawab, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah SAW. Saya tidak tahu, kau lakukan atau tidak, gitu kan? Nabi aja nggak tahu, apalagi kami gitu. Kata Aisyah pada saat itu betul-betul saya merasa saya sedang sendirian. Makin remuk semua tulang-tulang tubuhku, pikiranku makin galau dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat itu dia bilang, keluar kalimat dari lisan saya tidak membutuhkan dukungan kalian. Dan demi Allah ya Rasulullah, saya tidak mau bertaubat karena saya tidak melakukannya. Gitu kan? Saya tidak melakukannya. Dan saya hanya mengucapkan yang diucapkan Nabi Yaqub alaihissalam pada saat Yusuf hilang. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu pula kata Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba Nabi SAW berdiri menuju ke sudut rumah kami. Kemudian seperti biasa, kalau keadaan seperti itu, biasanya Nabi SAW menerima wahyu. Beliau duduk dan seringkali beliau mengeluarkan butiran-butiran keringat yang besar. Maka setelah itu pun Nabi SAW berdiri lalu mengatakan, wahai Aisyah, terimalah berita gembira karena Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit ketujuh. Turun ayat membela Aisyah radhiyallahu anha, gitu kan. Maka tersebarlah berita pada saat itu bahwasanya Aisyah terselamatkan dari fitnah dan semua yang memfitnahnya akan dicambuk 80 jerah. Ditangkaplah si Abdullah bin Salul tadi, ditangkaplah semua orang-orang munafik yang menyebarkan berita tersebut, dan ditangkap bahkan ada sahabat yang kena fitnah ikut-ikutan, ditangkap, dicambuk semuanya 80 jerah. Dan ini sebuah hukum sendiri Bapak Ibu sekalian. Hukum yang kita bisa ambil. Cobaan akan datang kepada orang beriman. Itu yang pertama, pasti terjadi. Jadi jangan antum berpikir dalam kehidupan tidak ada cobaan, nggak mungkin. Cobaan akan datang. Tapi Allah ingin dengan cobaan tersebut meninggikan derajat kita dan juga membuat kita menambah pengalaman hidup. Itu penting. Jadi jangan pernah merasa lepas dari cobaan. Ini kapan nih cobaan saya selesai? Nggak bakal selesai cobaan. Selesai satu, selesai dan yang lain datang gitu kan. Jadi nikmatin aja prosesnya, ya. Tinggal bagaimana mempelajarinya, muhasabah, beristighfar kalau ada yang salah, itu penting. Ini gitu. Itu yang kita harus pahami. Nabi SAW aja dicoba, Aisyah dicoba. Yang kedua, setiap cobaan datang, selama kita dalam keadaan benar atau fitnah datang, kita benar, gak usah khawatir. Tetap aja tenang menghadapinya, walaupun kita sudah difitnah segala macam hal yang besar, tetap aja kita kokoh, tetap istiqamah seperti Aisyah radhiyallahu anha, dan Allah pasti akan bongkar kedoknya orang-orang yang tidak benar. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, semua orang yang menyebarkan berita ifk, namanya ifk ini kedustaan, atau ya dalam buku fikih biasa disebutkan haddul muftari, cambukan orang-orang yang menyebarkan berita dusta. Itu keluar sebuah hukum karena Nabi SAW mencambuk mereka 80 jerah. Semua orang yang dusta menyebarkan fitnah, maka hukumnya dicambuk 80 jerah. Hukumnya dicambuk 80 jerah. Dan akhirnya selesailah permasalahan kisah ifk ini bersamaan juga dengan selesainya materi kita pada kesempatan ini insyaallah.
dan kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang dengan kelanjutan peperangan-peperangan Nabi SAW sampai beliau membebaskan kota Mekah nanti. Allahu a'lam.